Menghancurkan. Bertempur melawan makhluk hidup, menggunakan niat membunuh pedang akan sudah cukup. Untuk objek, menggunakan niat pedang penghancuran akan lebih cocok, karena niat membunuh itu ditujukan untuk makhluk hidup, sementara niat kehancuran akan untuk yang lainnya. Dia melambaikan serangan pedang, dan bawaki kehancuran menyebar secara agresif, tanpa ada pengekangan. Dengan serangan pedang ini, jaring kekuatan pikiran itu seperti salju di bawah sinar matahari saat mulai mencair. Semua tanaman di sekitar tiba-tiba mulai mengering, terlihat seperti itu telah mereka alami 100 tahun dalam sekejap. Suara dengungan rendah terdengar dari ujung hutan hujan. Detik berikutnya, tombak pikiran yang tak terlihat ditembakkan ke arah Ye Chen dengan kecepatan yang luar biasa. Pohon itu melewati pohon besar di jalan, yang tidak mengering atau pecah menjadi dua. Tapi, bagian yang dilaluinya telah kehilangan bagian besar, berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Sementara itu, tombak itu tidak menurunkan kecepatannya. Menghadapi hal itu, Ye Chen mengubah langkahnya saat dia memegang pedang penghancurnya dengan kedua tangannya dan melambai dengan santai. Mengusir. Cahaya pedang tak kasat mata itu menyelimuti seluruh hutan hujan, mengubah bagian lain dari dunia ini menjadi tempat hitam dan putih. Cahaya pedang menembus tombak pikiran, memecahnya menjadi dua bagian. Lagi, menggunakan kekuatan jiwanya, Ye Chen bisa merasakan gerakan lawannya. Dia melompat ke udara, melangkahi beberapa pohon, lalu memotong pedangnya lagi. Pedang itu tidak hanya berisi niat pedang penghancur, tetapi juga niat pedang abadinya yang paling sempurna. Saat membentuk cahaya pedang yang tak terlihat, semua warna di dunia ini tiba-tiba kembali normal. Kekuatan berkilau yang tinggi itu menghancurkan jalannya, dan beberapa kali lebih mengerikan daripada kehancuran niat pedang, karena apa yang terjadi setelah kekuatan penghancuran adalah kesepian, sementara itu adalah keabadian yang mengikuti kekuatan abadi. Dunia bawah manusia itu menjerit dengan cara yang aneh ketika dia mendorong kekuatan pikirannya hingga maksimum, menciptakan lapisan demi lapisan pertahanan kekuatan pikiran. Dia kemudian membentuk lapisan lain dari armor daya pikiran di tubuhnya, dan sebuah perisai di tangannya. Ledakan. Suara menakutkan, tulang gemetar terdengar dari kedalaman hati masing-masing orang. Cahaya pedang abadi menembus setiap lapisan pertahanan manusia, perisai, dan akhirnya mendarat di armor kekuatan pikirannya. Armor itu terus memperbaiki dirinya sendiri, tetapi cahaya pedang abadi itu tampaknya tidak mundur. Sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, merobek armor kekuatan pikiran itu secara agresif. Akhirnya, armor kekuatan pikiran rusak, dan cahaya pedang abadi itu juga bergegas masuk ke jiwa musuhnya. Ah! Orang itu berteriak sekali, jatuh ke tanah tanpa suara lain. Ototnya yang kuat dan indah benar-benar kehilangan cahayanya, tampak seperti potongan logam yang mati dan berkarat. Dunia bawah manusia yang tersisa terkejut orang yang mati itu adalah pemimpin mereka, yang memiliki kekuatan kehendak yang paling kuat, dan bahkan akan digolongkan dalam peringkat 20-an teratas dalam suku mereka. Dia bisa dengan mudah menghadapi 100 musuh sendiri, dan mereka tidak pernah mengira akan melihatnya dibunuh oleh orang-orang luar itu. Juga, orang yang telah membunuh pemimpin mereka membuat mereka takut. Hanya butuh satu serangan pedang untuk mematahkan pertahanan pemimpin mereka dan bahkan jiwanya telah hancur. Di detik berikutnya, obrolan keras terdengar lagi. Semua manusia di dunia bawah itu mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dikenali dengan cemas, tetapi percakapan itu tidak berlangsung selama itu. Faktanya, itu hanya beberapa kali kedipan sebelum mereka kembali bersama dengan guk-guk-guk-guk besar mereka. Mereka punya otak. Yin Demon Master tidak melihat Ye Chen melawan pemimpin manusia bawah tanah, jadi dia mencibir. Water Spirit Warrior Green berkata, saya tidak berharap untuk melihat jenis peradaban lain di dunia bawah ini. Saya tidak tahu apakah itu adalah hal yang baik atau buruk. Yang pertama berkata, terlepas apakah itu baik atau buruk, jika mereka menghalangiku, aku akan membunuh mereka semua. Yang terakhir tertawa, lalu melirik Ye Chen. Meskipun dia tidak benar-benar melihat Ye Chen bertarung dengan pemimpin, tetapi nalurinya telah memberitahunya bahwa alasan orang-orang itu memutuskan untuk mundur banyak hubungannya dengan Ye Chen, yang semakin membuatnya tertarik. Seorang Astral Reaching Realm Warrior bisa memaksa orang-orang bawah tanah untuk mundur tidak peduli apa jenis trik yang dia gunakan, dia seharusnya tidak diremehkan. Setelah pertempuran besar, masih ada 70 prajurit yang tersisa. Di antara orang-orang ini, 20 dari mereka terluka pada tingkatan yang berbeda. B-Start. Aku tidak tahu aku akan seperti itu terluka oleh guk-guk yang aneh. Itu bukan guk-guk manusia, itu adalah bulldog kuno. Mereka terlahir untuk memburu mangsa manusia, bahkan berburu binatang buas besar. Ayo keluar dari sini.
Kamu tidak pernah tahu apakah mereka akan keluar lagi. Setelah pertempuran, seluruh daerah itu penuh dengan tanaman dan pohon yang hancur. Udara dipenuhi dengan bau berdarah, yang dengan mudah bisa menarik lebih banyak binatang. Kelompok itu tidak dapat menerima serangan besar lagi, jadi mereka meninggalkan 20 mayat dan menuju ke salah satu arah. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar hutan hujan itu. Matahari dan langit di atas tidak terlihat, dan tampaknya tidak ada akhir di depan mereka. Hanya ada kelembaban tanpa henti dan nyamuk-nyamuk yang mengerikan itu. Kelompok ini mempertahankan kecepatan yang sama dan terus melakukan perjalanan ke depan, menciptakan jalan kecil dari pertumbuhan tanaman yang kaya. Ketika mereka melewati ranting pohon besar, seekor ular berbisa yang menyamar sebagai daun hijau menyerang kelompok itu. Ini memutar tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menyerang langsung di vena leher Ye Chen. Mengais. Tanpa melihat, dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya, mencukur kepala ular itu seketika. Lihat, ada cahaya di depan. Kami keluar dari hutan hujan. The Astral mencapai rilem prajurit yang berjalan di depan berteriak. Mendengarnya, semua orang terlihat agak rileks, menunjukkan senyum lebar. Berjalan keluar dari hutan hujan, mereka melihat sebuah danau besar menunggu kelompok itu. Itu bukan danau berwarna hijau sederhana, tetapi sebaliknya, terlihat sangat tidak nyata dengan warna-warnanya yang mempesona. Di bawah cahaya suram, kelompok itu merasa bahwa mereka telah tiba di dunia sihir. Ada burung-burung yang bermain di danau, terlihat sangat damai. Mari kita berlayar dengan perahu. Seseorang menyarankan. Ya, saya setuju. Kedua sisi danau masih dikelilingi oleh hutan hujan, dan hanya arah di depan mereka yang tampaknya memiliki kemungkinan. Tentu saja, kelompok itu berharap bahwa itu akan mengarah ke tempat lain selain hutan hujan. Setelah memutuskan, mereka mulai menebang kayu untuk membuat perahu. Masing-masing dari mereka melihat kapal-kapal favorit mereka. Ye Chen dan Murong Qingheng menciptakan perahu yang paling sederhana. Itu hanya sebuah segitiga dengan panjang 40 meter dan lebar 15 meter. Mereka menyatukan 5 lapisan yang berbeda untuk membuatnya kuat dan stabil. Kemudian, mereka menggunakan tanaman merambat khusus dari hutan hujan, yang juga sangat kuat dan tangguh, sejauh bahwa Astral Reaching Realm prajurit normal tidak bisa mematahkannya hanya dengan satu serangan. Setelah membangun kapal besar itu, Ye Chen membangun 4 tegakan dayung. Dia kemudian membuat 4 dayung, masing-masing memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter. Mereka tampak seperti dibuat untuk raksasa. Meskipun danau terlihat cukup tenang sekarang, tidak ada yang dapat meramalkan bahaya di sana. Senang sekali kita menyiapkan yang kecil. Melihat bahwa ada orang yang bergegas untuk berlayar, Ye Chen tidak terburu-buru sama sekali. Dia suka mempersiapkan segalanya, sehingga bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia akan memiliki rencana cadangan. Mendengar ini, Murong Qingcheng tidak memiliki masalah sama sekali. Setelah membangun perahu kecil, mereka memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan mereka. Segera, keduanya naik perahu besar dan memegang dayung di masing-masing tangan, memindahkan mereka ke dalam air dan membuat perahu berjalan dari lambat ke cepat. Ketika mereka melewati burung-burung yang tampak aneh, burung-burung ini tampaknya tidak takut, tetapi mereka terbang untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Sementara tidak ada yang melihat, seekor burung besar menghilang di atas danau, tanpa membanjiri. Perlahan-lahan, para prajurit di perahu tidak bisa melihat hutan hujan di belakang lagi. Ada ular suci dari suku bergelombang suci di danau suci ini. Beberapa dari mereka akan mati. Sekelompok orang keluar dari hutan hujan. Pemimpin mereka adalah seorang tetua berambut putih dengan tubuh yang terlihat kuat dan kulit gelap. Dia mengenakan sepotong kulit putih. Kalung tulang putih di lehernya sangat besar, masing-masing tengkorak di sekitar lehernya lebih besar daripada anak kecil. Dia menggerakkan bibirnya, berbicara dalam bahasa khusus. Orang yang berdiri tepat di sampingnya tertawa, mereka suka upacara pengorbanan. Mereka akan baik untuk itu. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya, karena semakin banyak tempat kuno telah digali, semakin banyak orang luar datang ke sini. Ini sudah ketiga kalinya dalam dekade ini. Sebelum, yang 1 tahun lalu, suku bergelombang suci telah bahkan kehilangan anggota, itulah mengapa kami, suku kayu biru suci, telah memutuskan untuk membunuh semua orang luar. Tetua ketiga mengacu pada Lady Suci yang bijaksana, kan? Apa yang indah. Sayang sekali tuh. Aku ingin tahu tipuan apa yang digunakan orang luar untuk mengelabui dan memenangkan hatinya, mencoba menyelundupkannya. Tidak heran para anggota generasi muda dari suku suci bergelombang membenci orang luar dengan hasrat yang membara. Jangan meremehkan generasi muda dari dunia luar. Meskipun mereka telah berlatih secara berbeda, karena ada banyak dari mereka,
pasti ada beberapa yang agak kuat di antara mereka. Ya, tua, ayo pergi. Pemimpin itu memiliki tatapan aneh di matanya saat dia melihat Ye Chen, yang 10 mil jauhnya sekarang, sebelum beralih ke hutan hujan. Danau itu tampaknya tak berujung dan tidak nyata. Mendengar ombak, Ye Chen tidak berhenti sama sekali. Tepat di sebelah sisi kiri perahu, Murong Qingcheng melihat seberkas cahaya lampu kilat hitam sesaat sebelum matanya, lalu dia berkata ringan, kami dilacak oleh sesuatu. Sepertinya itu ular. Ye Chen menjawab, guyuran. Sama seperti suara terakhir suara Ye Chen terdengar, perahu pertama diserang. Seekor ular hitam sepanjang 100 meter melompat keluar dari air, membuka mulutnya, dan menelan seorang Astral Reaching Realm Warrior seketika, membuatnya tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Banyak pejuang dengan kemampuan observasi yang hebat telah melihat bahwa ular memiliki jenggot panjang, sama seperti yang disebut jenggot naga. Guyuran, guyuran, guyuran. Ada lebih dari satu, yang terus melompat keluar dari permukaan danau dan membawa para prajurit menjauh dari tempat mereka berada. Masuk. Murong Qingcheng meletakkan dayung dan mengangkat lengannya, meraih ular yang baru saja melompat keluar dari danau. Dia kemudian memutar tubuhnya dan melemparkan ular itu sejauh mil, membuatnya mendarat kembali ke air. Dong! Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang-goyang, karena perahu dia berdiri dimulai terbang ke udara. Aku sedang melakukannya. Ye Chen melompat ke bawah, meraih ke tepi perahu sambil menggantung tubuhnya di samping. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dengan pedang penghancurnya, dengan cepat memotong ular hitam lain yang lebih besar. Cangkang ular itu sangat kuat. Namun, niat membunuh pedang Ye Chen secara khusus ditujukan pada makhluk hidup dengan tubuh fisik. Jadi, ular itu mendapat tanda pedang seluruh tubuh yang direndam dengan darah, mewarnai danau merah. Setelah terluka, ular melepaskan kekuatannya dan merangkak kembali ke danau. Namun, perahu itu juga mulai jatuh dari langit setelah kehilangan keseimbangannya. Saat itu, ular lain melompat keluar dari danau, mengayunkan ekornya dan mencoba memecahkan perahu besar menjadi dua. Tepat pada saat kritis itu, Ye Chen memikirkannya, lalu menuangkan kekuatannya ke tangan kirinya dan meniup perahu itu. Ledakan. Ye Chen dipisahkan dari perahu sementara ekor ular melintas di antara keduanya dan membawa gelombang besar air. Pap, 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 pap. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen melangkah ringan di permukaan danau. Dia kemudian memutar kakinya, gelombang kekuatan memutar mendukungnya saat dia berlari dengan kecepatan ekstrim sambil melambaikan pedang penghancurnya melalui permukaan air. Kekuatan di bawah kakinya meledak saat dia melompat ke udara dan menusuk tepat ke tenggorokan ular. Mengusir, kepalanya dipotong secara langsung, dan di detik berikutnya, darah ular menghujani dengan keras. Ular itu tidak hanya gagal merebut peluang, itu telah kehilangan kepalanya dan ditinggalkan dengan potongan halus di tempatnya. Ye Chen mengurus situasi dengan begitu mudah, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang itu mudah. Selain 12 lautan jiwa prajurit Rilem, sisa prajurit akan melalui momen paling penting dalam hidup mereka. Banyak dari mereka terjebak di perahu yang ditiup terbalik oleh ular-ular sementara beberapa dari mereka diseret ke dalam air. Danau besar itu dipenuhi darah dan daging manusia. Hehe hanya mencoba untuk melindungi dirimu. Di sini, kamu semua sangat rapuh, seperti kelinci yang menunggu untuk diburu. Pembicara adalah prajurit Sea of Souls Realm yang telah berada di dunia bawah tanah selama beberapa hari. Dalam kondisi di mana kekuatan semua orang tertekan menjadi hanya 30%. Tapi, hingga saat ini, tidak ada satupun prajurit jiwa lautan sejati yang terbunuh atau mati karena sebab alamiah, yang membuat prajurit ini berpikir bahwa tidak akan ada apapun di dunia bawah yang dapat mengancamnya. Saat dia sedang bersantai, dia tidak bisa tidak bercanda tentang para prajurit astral mencapai Rilem yang berjuang untuk hidup mereka. Mendengar dia, beberapa orang membuat wajah. Jadi apa? Dunia bawah ini baru saja mengungkapkan sedikit kekuatannya. Siapa yang tahu berapa banyak hal atau makhluk yang lebih kuat akan muncul, dan betapa berbahayanya yang akan terjadi. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan tinggal di sini untuk menonton. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini, karena yang paling penting sekarang adalah mencari tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Suara mendesing. Selama kekacauan itu, ular sepanjang 300 meter muncul entah dari mana. Agar lebih akurat, itu lebih seperti belut besar ada sirip dorsal dari kepalanya ke ujung ekornya, yang tampak seperti ekor naga. Juga, belut putih kristal memiliki rambut kumis tepat di sebelah pipi, masing-masing panjangnya 50 hingga 60 meter. Ketika membuka mulutnya, gigi mungil yang terlihat benar-benar berbeda dari ular. Lidah merahnya keluar dan kemudian tersedot dengan cepat,
bersama dengan 3 hingga 4 orang, termasuk prajurit Sea of Souls Realm yang hanya mengejek yang lain. Tidak, saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia melemparkan serangan kelapa ke kepalanya. Namun, belut itu sangat kuat setelah hidup selama ratusan tahun. Bahkan serangan telapak tangan yang mengandung semangat bela diri prajurit itu hanya membuatnya sedikit miring, tanpa meninggalkan kerusakan. Itu malah memperburuk belut bahkan lebih lagi, membuatnya memakan mangsanya tanpa berpikir 2 kali. Menjalankan, lari. Semua orang terbangun dari keterkejutan mereka dan mulai mendayung perahu mereka dengan kemampuan terbaik mereka, bergerak ke arah yang berlawanan dari belut. Setelah menelan 3 hingga 4 orang, belut itu tidak terlihat puas. Jadi, itu bergabung dengan ular lain di belakangnya dan terus meledakkan perahu dan memakan semua astral mencapai rilem prajurit di sana. Prajurit semangat air hijau tidak bisa menangani pemandangan itu lagi. Jadi, dia berdiri di ujung perahu dan melakukan seni bela diri lain yang diciptakannya sendiri. Jadecut. Dengan bantuan semangat bela dirinya, 10 balok aliran air muncul keluar dari danau. Mereka membentuk bilah-bilah setajam pisau, bertumpuk di atas satu sama lain seperti jaring besar sementara bergerak menuju kelompok besar belut dan ular itu. Mengusir, 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 mengusir. Semangat bela diri dari seorang prajurit tingkat master akan sangat kuat. Dengan media pisau-pisau air itu, kekuatannya telah dibawa untuk sepenuhnya. Akibatnya, selain ular berbentuk belut itu, sisa dari mereka telah terkoyak menjadi potongan-potongan tanpa kesempatan untuk melawan. Sementara itu, ular-ular yang lebih kuat yang tampak lebih elok juga tidak mudah, karena bekas luka berbentuk neto telah tertinggal di tubuh mereka. Darah terus mengalir keluar dari luka mereka, mewarnai danau bahkan lebih gelap. Setan potong. Master setan juga mulai menyerang. Dia memutar lengannya, menembakkan bilah bengkoknya. Tubuh pisau retak terbuka segera, membentuk pola yang lebih tajam di samping saat memotong tepat di mana belut terluka sebelumnya. Swoosh! Darah mengalir keluar seperti air terjun ketika bagian atas belut jatuh dan tenggelam ke bagian dalam danau. Tingkat master memang kuat bahkan dalam kondisi ini di mana mereka kehilangan sebagian besar Zen Yuan mereka. Orang-orang yang menyaksikan semua ini terkejut melihat betapa kuatnya para prajurit tingkat master. Danau itu tidak begitu besar, tetapi tanpa peningkatan Yuan Zen, itu sudah 1 minggu penuh kecepatan perjalanan, tetapi mereka masih belum mencapai tepi. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi. Di darat, danau itu terhubung dengan sungai panjang yang telah membagi banyak bangunan bergaya yang berbeda menjadi 2 wilayah. Seorang remaja dengan bulu emas berjongkok di sisi sungai, telapak tangannya menepuk kepala ular. Ings. Tampaknya ada sekitar 70 dari mereka. Kalian membunuh sekitar 20, tetapi ada 2 yang sangat kuat di antara mereka yang telah membunuh ular suci guru. Remaja itu meremas matanya bersama-sama sambil menepuk ular itu lagi, memintanya untuk menyelam ke danau. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan dingin, "Dengan saya, Putra Goldwind Sein di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mereka semua harus mati." Sebagai putra Holy dari Sein Rache yang bersatu, kekuatannya dapat digolongkan dalam 10 besar di sana. Putri Serenity Sein, yang telah diculik setahun yang lalu, adalah saudaranya yang memproklamirkan dirinya yang seharusnya menikah dengan putra suci yang paling kuat. Tidak ada yang meramalkan apa yang akhirnya terjadi, yang membuat orang-orang mereka semakin terpuruk. Jika saya menebaknya dengan benar, kedua petarung luar yang kuat itu seharusnya berada di tingkat master. Jadi, saya pikir saya akan membawa 2 guru tingkat tinggi dengan saya saat itu. Berbalik, putra suci berjalan menuju gedung tertinggi. 3 hari lagi berlalu, dan semua orang akhirnya melihat daratan, yang tidak berbeda dari dunia normal. Satu-satunya hal yang sedikit berbeda adalah langit yang gelap dan suram. Tidak ada sinar matahari yang turun dari awan kelabu, tetapi semacam sinar buatan. Dong, perahu merapat di pantai, dan 50 prajurit yang tersisa melompat keluar satu demi satu. Tempat macam apa ini? Tidak ada di sini yang terlihat benar. Tidak ada tempat di dunia bawah yang terlihat benar. Apa yang kamu harapkan? Setelah melintasi padang pasir, hutan gunung muncul di dalam mata mereka, yang tampak seperti telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tanah penuh dengan penyok, pohon-pohon semuanya ditebang dengan satu atau lain cara beberapa tempat bahkan lebih berbahaya daripada area pasir apung. Kelompok itu telah menyaksikan seekor ular kecil tenggelam tanpa pernah memanjat ke atas. Dengan hati-hati memasuki hutan, kelompok itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghembuskan nafas sebelum mereka mendengar 3 suara yang meledak. 5 astral mencapai prajurit Rilem telah tertusuk oleh potongan-potongan kecil seperti tas meninju rusak.
Darah mengalir keluar dari tubuh mereka saat mereka tertiup 10 meter. Mereka mati di tempat, tetapi dengan cara yang sangat frustasi. Perangkap, Ye Chen mengerutkan kening. Murong Qingcheng terkejut sejenak, dan kemudian berkomentar, dilihat oleh pola getaran dari sebelumnya, itu harus menjadi perangkap ledakan kekuatan pikiran, saya tidak mengira orang-orang di dunia ini telah melatih kekuatan pikiran mereka sejauh ini. Kami baru saja meninggalkan danau yang mematikan, tetapi kami dalam bahaya lagi. Saya kira kita hanya bisa mencoba yang terbaik dan melawan saat itu. Dipandang oleh orang-orang dunia bahwa sebagai mangsa bukanlah perasaan yang baik, tidak ada yang menyukainya, karena mereka semua ingin terus hidup. Oleh karena itu, hanya dengan bertarung mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di atas bukit dekat, sekelompok manusia muncul tiba-tiba. Pria terkemuka itu adalah seorang remaja yang tampak ganteng, bahunya melebar sementara kepalanya kecil. Dia mengenakan bulu emas yang tampak mewah, mengungkapkan dadanya yang memiliki pola aneh di atasnya, menampilkan kekuatannya yang tinggi. Di sisinya ada dua orang tua dengan rambut putih. Ada tato yang tampak aneh di wajah merekas, dan mata mereka sangat tajam. Orang luar kalian semua harus mati. Remaja itu berbicara dalam bahasa normal berkarat, yang sepertinya agak tidak pada tempatnya. The Sky Eagle Elder tertawa, dia tahu bahasa kita. Meskipun hanya satu atau dua kata, itu menunjukkan bahwa pasti ada orang-orang sebelum kita di sini. Guru roh air hijau mengangguk, karena dunia bawah benar-benar ada, itu bukan di luar dugaan bahwa pasti ada semacam kontak dengan dunia luar sebelumnya. Remaja yang kuat itu memang Goldwind Saint Sun, yang memindai melalui kerumunan dan dengan cepat memeriksa Demon Master dan Green Water Spirit Master, akhirnya berfokus pada Ye Chen. Dia sepertinya memperhatikan bahwa Ye Chen sedikit berbeda. Dia mencibir, sebelum mengalihkan pandangannya ke Murong Qingcheng. Napasnya bertambah cepat saat dia berkata kepada Tuan Imam Besar yang berdiri tepat di sampingnya, aku menjaga wanita ini. Jangan bunuh dia. Sungguh rasanya luar biasa. Wanita luar ini memang memiliki postur yang bagus. Dia bahkan mungkin lebih anggun daripada Putri Suci. Tuan yang berdiri di sebelah kiri membuka mulutnya yang besar, sementara yang di sebelah kanan berkata, haruskah kita membawanya kembali dan menjadikannya Putri Suci kita? Aku hanya menginginkannya hari ini. Sedangkan untuk yang lain bunuh mereka semua. Keinginan yang kuat dan niat membunuh melintas matanya, dan kemudian dia mengangkat tangannya ke udara, diikuti dengan melambaikannya. Meskipun kelompok itu tidak tahu apa yang dia bicarakan, setelah melihat ekspresi di wajahnya dan gerakannya, mereka semua tahu bahwa itu tidak baik. Sial, mereka semua memperlakukan kita seperti binatang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita semudah itu untuk mengambilnya? Bunuh mereka. Membunuh. Tidak perlu kata-kata lagi. Termasuk Ye Chen, hati mereka semua telah dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka perlahan memerah. Mengusir, mengusir, mengusir. Itu adalah putra Goldwind Saint yang memulai serangan. Pilihan senjatanya adalah tombak panjang yang bisa dilemparkan ke udara. Tombak panjang yang tak terhitung jumlahnya ditingkatkan dengan kekuatan pikiran merobek udara dan menyerang ke arah kelompok, kecepatan mereka mencapai luar normal. Kembali. Kemarahan melintas di wajah sang Demon Master saat dia melambaikan tangan dan kekuatan tingkat masternya dicurahkan. Ledakan. Tiba-tiba, Tuan di sisi kiri Putra Suci itu menyerang. Pikiran kekuatan palu ditembus melalui semangat bela diri dari Demon Master, melumpuhkannya dari menghentikan serangan tombak panjang. Di detik berikutnya, 4 Astral Reaching Realm Warriors tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditusuk langsung dan diledakkan oleh pasukan. Ting, ting, ting. Pada saat itu, cahaya pedang yang cerah menyebar kemana-mana, dan setidaknya seperempat tombak terlempar. Prajurit yang berdiri di belakang lampu pedang itu adalah Ye Chen dengan pakaian birunya. Saat itu di tempat itu, dia tidak berencana untuk menahan kekuatannya, karena tidak akan ada gunanya jika semua orang di sisinya terbunuh dalam waktu singkat. Menarik, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Saint Sun Goldwind bisa melihat kekuatan berdasarkan penglihatan dan pendengaran ular holy. Sebagai contoh, adegan Yin siluman leluhur dan Master Jade River bersama-sama mengambil Elder Sign Snake dilihat oleh ular suci dan dikirimkan kepadanya. Adapun Ye Chen, dia hanya setara dengan prajurit alam laut jiwa biasa, tidak menonjol sama sekali. Namun, pada saat ini, ketika yang terakhir tiba-tiba meledak dengan kekuatan 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan. Melihat sekeliling, dia berkata, Elder Sign Snake Executioner, saya akan meninggalkan keduanya untuk Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Anak Saint bisa tenang. Begitu aku bertindak, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi.
Elder Imam di sebelah kirinya tersenyum dingin. Saint Sun Goldwyn adalah putra suci dari ras Saint Below. Dia memiliki bakat dan pemahaman yang sempurna, dan dengan demikian, potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya tidak pucat dibandingkan dengan yang terakhir, sejauh menyangkut identitas, dia cukup inferior. Di dalam klan, putra Saint dan putri Saint hanya di bawah pemimpin klan. Aku, Bayan, pasti akan membunuh mereka. Elder Imam di sebelah kanannya menatap Master Jade River tanpa berkedip. Saint Sun samar-samar mengangguk, baiklah, pergilah. Mendengar kata-kata ini, Imam tua bernama Sang King menerkam leluhur Yin Siluman. Dengan tetapi pikiran, perisai jiwa tak berbentuk tapi substantif muncul di tubuhnya. Tangan kirinya membawa perisai berwarna perak yang berkedip-kedip, sementara tangan kanan memegang tombak bermata 3 dan bermata 2. Meskipun ras bawah tanah tidak kultivasi Zhen Yuan, mereka dikultivasikan tubuh mereka 2 kali lipat. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang kuat. Ketika mereka berlari, mereka tampak seperti gajah raksasa yang terus melaju. Kurang ajar, Yin Demon leluhur membuat gerakan meraih, dan pisau bengkok panjang lebih dari 1 meter muncul di tangan kanannya. Bagian belakang pisau itu tebal, dan ujungnya tipis dan tajam. Dengan gelombang tangan kanannya, cahaya dingin melayang, segera merobek udara. Peng! Di bursa pertama, keduanya sama-sama dicocokkan. Lawanmu adalah aku. Melihat bahwa yang pertama telah memulai pertempuran mereka, Bayan tidak mau jatuh kembali. Kedua tangannya menyebar, menciptakan jaring pantom. Saat berikutnya, jala jiwa memenuhi langit, menyelimuti Master Jade River, lapis demi lapis, dengan erat menyegelnya di dalam. Mata Master Jade River menyipit saat dia melepaskan spiral batu giok besar dengan mengandalkan kemauan bela dirinya, melindungi dirinya saat jaringnya menyelimutinya. Sedangkan untuk yang lain, mereka juga sangat sibuk. Namun, jika dibandingkan, ras bawah tanah adalah yang memegang keunggulan lengkap. Jiwa mereka sangat penting untuk serangan jarak jauh, dan tombak mereka bisa dengan mudah menembus tubuh para ahli Astral Reaching. Dalam pertempuran jarak dekat, tubuh kuat mereka benar-benar mengalahkan para ahli Astral Reaching. Setiap satu dari mereka adalah binatang iblis dalam bentuk manusia. Namun, tidak semuanya merupakan bencana bagi para ahli dari atas permukaan. Keterampilan bertarung mereka benar-benar mengalahkan manusia bawah tanah, keduanya hanya berada pada level yang berbeda. Murong Qingcheng menghadapi 3 lawan sendirian. Ketiga ini berbeda dari sisa manusia bawah tanah. Mereka tidak pergi untuk hidupnya, dan tampaknya memiliki rencana lain. Murong Qingcheng telah meningkat di hampir setiap aspek setelah memadatkan jiwa bela dirinya, tetapi menghadapi jiwa tanpa bentuk tetapi substansial, dia tidak memiliki metode untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kamu bisa menganggapnya sebagai keberuntunganmu untuk mati di tanganku. Goldwyn Saint Putra mendekati Ye Chen selangkah demi selangkah dengan ekspresi santai. Baginya, menghadapi Ye Chen seperti membunuh ayam dengan pisau sapi. Bagaimanapun, dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi mengapa tidak menemukan hiburan. Meskipun Ye Chen tidak mengerti kata-katanya, penghinaan yang terakhir tidak luput dari perhatian. Dia berdiri di tempatnya, tak bergerak seperti pedang yang siap dilepas kapan saja, dan memberikan aura artis pedang yang cepat dan dahsyat. Putra Goldwyn Saint tersenyum dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Wosh! Sebuah pisau jiwa tanpa bentuk menebas leher Ye Chen saat bekas luka panjang hampir 100 meter muncul di tanah. Adapun mengapa itu tidak mengenai target, itu bukan karena anak Goldwyn Saint telah menunjukkan belas kasihan, tapi Ye Chen sedikit memiringkan kepalanya, menghindari pada saat bahaya. Cukup bagus. Anak Goldwyn Saint meringkuk ke atas. Punya pedang juga. Tidak peduli apakah mantan bisa mendengarnya atau tidak, Ye Chen mengambil pedang Destruction dan menebas ke bawah, menyebabkan cahaya pedang yang menjerit untuk membara ke depan. Gemuruh. Pada akhirnya, putra Goldwyn Saint terlalu meremehkan Ye Chen, dan tidak mengantisipasi bahwa pedang Ye Chen akan secepat ini. Dengan demikian, tidak dapat menghindar pada waktunya. Dia hanya bisa mendirikan penghalang psikis di depannya dan dengan cepat mengentalkannya. Lampu pedang yang diringkas dari kehancuran niat pedang menabrak penghalang. Retakan muncul di penghalang ketika pepohonan di sekitarnya meledak, berubah menjadi abu dan debu yang melambung ke langit. Anak Goldwyn Saint, yang tertangkap basah, didorong beberapa langkah mundur sebelum akhirnya melarutkan dorongan itu. Dia melambaikan telapak tangannya sambil melirik ke bahu kanannya. Potongan bulu emasnya telah robek. Bits rambutnya berkibar di belakang tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi sangat jelek. Sangat bagus. Kamu telah berhasil memicu minatku. Aku ingin tahu apakah kamu akan mampu menahan langkahku berikut. Ekspresinya telah berubah sedikit serius.
Dia tidak bisa menjaga Ye Chen dengan mudah yang dia bayangkan. Tentu saja, dia masih tidak memperlakukan Ye Chen sebagai lawan yang tangguh, dan hanya menjadi agak serius. Badai emas. Goldwyn Sein Putra meraung, mengusir semua udara di depannya. Satu demi satu pedang jiwa meluncur keluar seperti hujan deras. Kleng-kleng. Ketika gemuruh Goldwyn Sein Putra terdengar, Ye Chen memukul setiap pedang jiwa. Tapi, karena pedangnya terlalu cepat, itu menimbulkan kesan seolah-olah dia hanya menyerang 3 atau 4 kali, padahal dalam kenyataannya, dia telah mengeluarkan total 17 serangan, setiap satu dari yang telah membelah pedang jiwa. B-Start, mati. Tanah di bawah kakinya hancur saat dia melangkah, sementara bahkan lebih banyak pedang jiwa mulai terbentuk. Mereka mulai berputar dengan keras, membentuk tornado horizontal yang terbuat dari bilah jiwa. Mulut tornado itu terbuka seperti kipas karena bergegas menuju Ye Chen. Sky Thunder Cut. Memegang pedang penghancur, Ye Chen memotong guntur cutnya yang paling kuat dan mahir. Segera menembus tornado, membelahnya menjadi dua seolah membelah langit dan bumi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin niat pedangnya begitu kuat? Ekspresi Goldwyn Sein San akhirnya berubah. Dia sudah memadat jiwa juangnya setahun yang lalu, dan kehendaknya sebanding dengan ahli alam laut dunia di luar. Setelah ia mengubah keinginannya menjadi jiwa, kekuatan ofensifnya diperkuat oleh beberapa lipatan. Karena Ye Chen bisa menahan serangan kekuatan penuhnya, bukankah itu berarti bahwa niat pedang terakhir sebanding dengan seniman pedang master? Berusia 20 tahun dengan niat pedang kelas master. Itu hanya tak terbayangkan. Setidaknya, di dunia bawah tanah, tidak ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Pertempuran antara keduanya menyebabkan keributan besar. Yin Demon Leluhur dan Master Jade River juga memperhatikan pertempuran mereka. Ekspresi mereka sangat mengejutkan sebelum perlahan-lahan berubah drastis. Taoist Ironwood, Old Man Sky Eagle, dan ahli alam Sea of Soul lainnya juga tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen bukan pencerahan astral biasa dan tampak seolah-olah dia telah memadat pedang lama, mereka tidak berharap pedangnya berniat untuk menjadi sekuat ini. Mungkinkah bakatnya dalam aspek kehendak adalah bahwa seorang jenius mutlak hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun, sama seperti Raja Pedang dari era kuno yang dihampiri oleh surga itu sendiri. Apakah ini nyata? Kami benar-benar memiliki jenius dengan tingkat naga yang sebenarnya dengan kami. Jika terdengar di luar, itu akan menciptakan gelombang besar. Tingkat kejeniusan True Dragon, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan? Tidak, aku pasti tidak. Untuk memiliki pedang master akan sebagai ahli astral reaching, dan kau mengatakan padaku dia bukan jenius tingkat naga sejati. Aku tidak akan percaya itu bahkan jika aku dipukul sampai mati. Benar, dia memang pantas disebut jenius tingkat naga sejati. Di seluruh sektor selatan, hanya ada 5 yang memiliki kualifikasi seperti itu, dan di antara mereka, hanya 2 yang nyaris berhasil. Dan bahkan mereka hanya dianggap sebagai naga sejati jenius tingkat. Meskipun pertempuran sengit, berbagai ahli alam Sea of Soul sedang berdiskusi. Kekaguman Ye Chen telah membawa mereka memang terlalu besar. Perlu diketahui bahwa di dalam suatu wilayah, jumlah jenius mutlak yang merupakan jenius paling berbakat adalah sekitar 5. Namun, ketika naik ke sektor, mereka tidak akan menarik perhatian. Bagaimanapun juga, kelima orang jenius ini ketika dikelompokkan dengan mereka yang terdiri dari 8 hingga 9 wilayah, tidak akan tampak luar biasa. Dalam kasus itu, para jenius mutlak dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah para jenius absolut biasa. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang nilai ini, kecuali hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam semua aspek yang bisa mewujudkannya. Kekuatan bukan satu-satunya faktor yang diperhitungkan. Yang kedua adalah kategori naga sejati. Istilah naga sejati menyiratkan bahwa mereka harus memiliki potensi untuk masuk ke dunia life and death. Adapun kriteria penilaian, itu sebenarnya cukup sederhana. Selain memiliki bakat luar biasa dalam semua aspek, mereka harus memiliki kemampuan gemetar dunia. Misalnya, Ye Chen memiliki niat pedang kelas master di alam jangkauan astral sudah cukup untuk disebut dunia gemetar. Jadi bagaimana jika kamu memiliki niat pedang kelas master? Aku akan mengalahkanmu juga. Sein Putra Goldwyn berteriak. Lengannya menyebar seolah memegang bola yang tak terlihat, melemparkannya ke arah Ye Chen. Kaca, tanah terbelah dalam busur setengah lingkaran. Terjadi begitu cepat sehingga sepertinya tiba-tiba muncul di sana. Ye Chen dan semua orang di sekitarnya merasa seolah waktunya telah membeku. Jiwa Sein Putra Goldwyn telah mengubah proses pemikiran mereka lamban. Sungguh jiwa yang kental. Jantung Ye Chen menegang. Kekuatan Sein San Goldwyn benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Jika serangan jiwa ini mendarat padanya,
dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Tapi, itu tidak berarti itu tidak memiliki kelemahan. Jiwa itu telah diringkas menjadi bola, jadi kekuatan destruktifnya adalah yang terkuat. Tetapi, itu juga berarti bahwa sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dengannya. Ye Chen mengarahkan kekuatan jiwanya ke puncak, lalu memangkas menuju titik lemah dari bola jiwa. Itu adalah titik di mana ia telah terkondensasi dengan ketidaksempurnaan paling, dan memiliki ketidakstabilan paling. Pop, lingkup jiwa melambat dan meledak, menciptakan kawah. Serangan kekuatan penuh putra Goldwind Sein tidak banyak mempengaruhi Ye Chen. Rasanya seperti guntur yang gemuruh tetapi dengan sedikit hujan. Mengikuti keberhasilan serangan pertamanya, Ye Chen melangkah maju dan memangkas serangan kedua. Engah. Sambil mengeluarkan seteguk darah, putra Goldwind Sein berwajah pucat itu dikirim terbang kembali. Anak Sein, Sang King dan Bayan tercengang. Mereka sangat jelas pada kekuatannya. Dia tidak sedikit di bawah mereka, dan bisa berada di peringkat 10 besar sepanjang Rache. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi ahli nomor 1 di antara generasi muda lomba. Namun, dia dikalahkan oleh seniman pedang berjubah biru pada saat ini, yang tampak lebih muda. Keduanya ingin membantunya, tetapi Yin Demon leluhur dan Master Jade River juga tidak semudah itu. Pelanggaran mereka mungkin lebih lemah dibandingkan dengan Ye Chen, tetapi dalam hal kecepatan dan pertahanan, mereka Kitare cukup menakutkan. Mereka berdua nyaris tidak bisa menahan mereka, jadi bagaimana mereka bisa menemukan kesempatan untuk membantu putra Goldwind Sein? Menembak. Jumlah orang yang dibawa oleh Goldwind Sein lebih tinggi dari Ye Chen dan istirahat. Ketika mereka melihat mantan berada dalam kesulitan, mereka segera mengeluarkan tombak pendek dari punggung mereka dan menembak ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak bisa mengabaikan tombak. Bisa dikatakan bahwa pertahanan adalah aspek terlemahnya, menjadi lebih lemah daripada ahli ranah Siof. Soul yang telah mengembun jiwa bela diri. Setelah menerima amplifikasi jiwa, bahkan jika ini tidak membunuhnya, dia bisa menerima luka berat. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Pedang Destruction menari di udara, mengeluarkan lampu pedang yang memotong tombak pendek yang masuk. Lutut Ye Chen membungkuk sedikit, dan kemudian dia meluncurkan tubuhnya ke udara. Saat berikutnya, bekas luka besar muncul di tanah di mana dia berdiri. Tanah di sekitar bekas luka itu berubah menjadi butiran pasir seperti bubuk. Penyerang itu tidak lain adalah putra Goldwind Sein, yang baru saja mengalami serangan Ye Chen. Dengan dukungan dari bawahannya, ia ingin mengambil kesempatan yang diciptakan oleh gelombang tombak untuk menangkap Ye Chen yang tidak siap. Namun, dia tidak berharap yang terakhir begitu cepat bereaksi dan dengan mudah menghindari serangannya. Pop 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 pop. Menghindar serangan Goldwind Sein putra, Ye Chen tidak melanjutkan keterlibat yang pertama dalam pertempuran hidup dan mati. Sebaliknya, mengikuti momentum itu, ia terbang ke kelompok Subterraneans yang baru saja mengelilinginya. Dengan jentikan tangan kanannya, cahaya pedang meluap dan darah berceceran di mana-mana. Si Cekage, melihat Ye Chen membunuh Subterraneans seperti memotong melon dan mengiris sayuran, Goldwind Sein anak menggertakkan giginya dan membentuk penghalang Prikiater penyegel di sekitar mantan, ingin menjebaknya dan kemudian membombardirnya dengan serangan kelompok. Sama seperti penghalang jiwa terbentuk, Ye Chen melangkah keluar. Penghalang jiwa yang tipis itu sama sekali tidak ada halangan terhadap garis miringnya. Terlalu kuat, bisakah dia benar-benar disebut ahli Astral Reaching? Ye Chen membunuh banyak Subterraneans, begitu banyak sehingga dia secara tidak sengaja menyelamatkan beberapa ahli Astral Reaching. Saat para ahli ini melihat dia membunuh Subterraneans dengan mudah dan kemudian dengan santai melarutkan serangan Goldwind Sein San, mereka kaget. Di mata mereka, bahkan Yin Demon Ancestor dan Master Jade River tidak sekejam ini. Hanya niat pedang kelas Master juga tidak cukup untuk menjelaskan kekuatannya. Membebaskan diri dari pembatasan Psycho Barrier, sosok Ye Chen melintas dan tiba-tiba tiba di dekat Murong Qingcheng. Kamu, salah satu orang di sekitar Murong Qingcheng khawatir. Tapi, sebelum dia bisa mengucapkan kata kedua, tenggorokannya ditebas dengan pedang, langsung membunuhnya. Dua lainnya panik dan segera melarikan diri ke arah putra Goldwind Sein, tetapi Murong Qingcheng bertindak dengan cepat. Seperti kupu-kupu melesat di tengah-tengah bunga, sosoknya segera keluar saat ia mengeluarkan jejak telapak tangan di dada orang kiri. Dengan suara kaca, dadanya menyerah, memuntahkan darah dan daging tanpa henti. Setelah menerima cedera yang mengancam nyawa, dia segera kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, orang lain diambil alih oleh Ye Chen melalui gerakan kaki yang tampaknya aneh, menusuknya melalui lehernya. Ye Chen hendak pergi mengurus putra Goldwind Sein, tetapi sekelompok besar orang tiba-tiba memasuki kekuatan jiwanya, maju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi.
Pemimpin kelompok itu memiliki aura yang sangat kuat. Hanya tatapannya sudah cukup untuk menekan keinginan seseorang dan membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dicabik-cabik. Seorang ahli mutlak ada di sini. Dengan wajah mereka samar-samar berkedip, Ye Chen dan Murong Qingcheng menarik napas dalam-dalam. Meningkatkan kecepatan mereka ke batas, mereka dibebankan ke zona terpencil yang luas. Dalam beberapa nafas, mereka sudah 1 li jauhnya. Seolah-olah mengingat sesuatu, Putra Goldwind Sein berteriak, tidak seorang pun dari mereka yang harus melarikan diri. Iya nih, para Subterraneans segera menyebar, menyegel Yin siluman leluhur dan sisanya. Yin Demon leluhur dan Master Jade River saling pandang, dan seolah setuju tanpa konsultasi sebelumnya, segera meninggalkan lawan mereka dan melarikan diri dari medan perang. Mereka sangat jelas bahwa orang yang masuk itu lebih kuat daripada keduanya digabungkan. Kehendak terakhir setidaknya pada tingkat Taois. Setelah ini akan berubah menjadi jiwa, itu akan memungkinkan amplifikasi 3 hingga 4 kali lipat, yang mampu menyapu seluruh medan perang. Bagaimana bisa para Subterraneans yang menjadi bagian dari pengawal menjadi lawan mereka? Mereka dengan mudah merobek lubang di pengepungan dan melarikan diri. Orang tua Sky Eagle, Taois Black Eagle, dan yang lainnya juga merasakan sesuatu yang salah, lalu dengan terburu-buru bergegas mengikuti Yin Demon leluhur dan Master Jade River. Namun, Rock Spirit Warrior dan keberuntungan Yuan Gold tidak begitu bagus. Saat mereka pindah, mereka dihadang oleh kelompok Goldwind Sein dan segera kehilangan nyawa mereka. Dengan cara ini, medan perang yang hidup runtuh saat pasukan bajak laut Saint Peter mendekat. Tidak ada yang ingin tinggal dan bertempur sampai mati. Membunuh. Dalam waktu kurang dari 5 napas, lebih banyak orang tewas di medan perang daripada pertempuran besar sebelumnya. Kurang dari 20 orang masih hidup, 7 atau 8 masih di dalam pengepungan. Gemuruh. Dengan ledakan besar, sisa 7-8 orang di dalam pengepungan semua mati berkat seorang pria tua berambut putih yang baru saja tiba. Dia juga memiliki bulu emas yang menutupi pundaknya, dan memiliki alis eye-catching yang tampak seperti 2 wyverns. Tetua besar, Sang King dan Bayan agak membungkuk. Si tetua putih melirik putra Goldwind Sein dan bertanya, mengapa ada begitu banyak kematian? Putra Goldwind Sein menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan muram, aku membuat kesalahan dalam penilaian. Terlepas dari 2 yang diceritakan oleh ular suci itu, ada orang kuat lainnya. Aku tidak bisa menghalangi dia. Sebelum mereka berangkat, klan sudah tahu tentang informasi mengenai orang luar. Jadi, kedatangan elder yang hebat itu tidak mengejutkan baginya. Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit, lalu mengintip ke kejauhan, melihat Ye Chen dan yang lain beberapa li jauhnya. Tiba-tiba, alisnya terangkat ketika dia berbicara dengan suara rendah, ini buruk. Tempat itu memiliki gerbang konveyor ke Tanah Suci. Kalian bertiga datang denganku sementara yang lain beristirahat dan berkumpul kembali di klan. Sua, sebelum kata-katanya keluar, sosoknya melesat seperti panah dari busur. Goldwind Sein putra dan 2 lainnya tidak berani lalai dan mengejar punggungnya. Kecepatan mereka terlalu cepat, terutama pria tua itu. Di bawah amplifikasi jiwa, setiap langkahnya meliputi 2 hingga 300 meter. Dia menangkap beberapa ahli alam Sea of Soul. Dengan gelombang telapak tangannya, badai jiwa yang menakutkan langsung menghancurkan mereka sampai mati. Puncak gunung itu memiliki gerbang konveyor. Cepat. Pada saat ini, kecepatan adalah kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki kecepatan, seseorang akan cepat atau lambat diambil alih oleh orang tua itu. Dari cara dia langsung membunuh ahli alam laut jiwa, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya bahkan ketika digabungkan. Ye Chen memegang tangan Murong Qingcheng sementara niat pedangnya mengalir ke batas, membuat kecepatan kilat mereka cepat. Seamless Cage. Jiwa orang tua berambut putih itu tak terbayangkan kuat. Dengan tetapi pikiran, 2 gelombang kekuatan pikiran yang terintegrasi, langsung membentuk jaring besar dan memblokir Ye Chen dan sisanya sambil mendekat. Alis Ye Chen erat-erat berkerut. Jaring orang tua itu berada pada tingkat yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan milik Sein San. Meskipun kelihatannya seperti jaring besar yang sederhana, ada lapisan tipis jiwa di grid bersih, tersebar dengan sempurna. Lebih jauh lagi, jaring itu sendiri bukan hanya 1 lapisan, tetapi 3 lapisan yang terjalin secara rumit. Itu tidak akan banyak jika 3 lapisan ini hanya ditumpangkan satu sama lain. Sayangnya, lapisan-lapisan ini terintegrasi sedemikian rupa sehingga tampaknya tidak ada titik penggabungan yang menghubungkannya bersama. Ye Chen sangat jelas bahwa memecahkan jaring ini dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin. Pada saat jaring dibuka, orang tua itu akan sudah menyusul. Oleh karena itu, jika dia ingin hidup,
satu-satunya pilihan yang mungkin adalah menagih maju sebelum net ditutup. Penundaan satu langkah berarti kematian tertentu. Begitu dia berpikir sampai titik ini, dahinya membengkak, tampak seperti manik berlian. Jiwa pedang di laut jiwa miliknya memancarkan lingkaran cahaya, dengan panik membangkitkan gelombang niat pedang, yang menutupi dan mendorongnya ke depan. Ini adalah saat jiwa pedang Ye Chen telah dipekerjakan pada kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin Yin Demon leluhur dan Master Jade River tidak mengerti betapa menakutkannya jaring ini. Mereka juga tidak memiliki cara untuk membukanya. Setelah semua, bela diri akan memucat dibandingkan dengan kehendak pedang sejauh menyangkut pelanggaran. Selain itu, perbedaan ini tidak kecil. Yin Gale Escape, sebagai seorang ahli alam mahir Sea of Tanda tanya, Soul Class Master, Yin Demon leluhur telah menciptakan dua keterampilan bela diri yang mendalam. Satu adalah Yin Demon Chop, dan yang lainnya adalah Yin Gale Escape. Adapun bumi sebagai surga, itu bukan keterampilan yang ia ciptakan sendiri, tetapi yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Seperti namanya tersirat, Yin Gale Escape adalah teknik gerakan yang ia ciptakan dalam dekade terakhir. Meskipun kehilangan Zhen Yuan, dia tidak bisa mengeluarkan intisari teknik ini. Saat ini dia akan melakukan apapun untuk mengeluarkan sedikit kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Tidak banyak pikiran yang ada di kepalanya sekarang. Angin puyuh berwarna abu-abu berubah-ubah, dan tubuh Yin Setan leluhur menghilang. Reaksi Master Jade River tidak sedikit lebih lambat dari Yin Demon Ancestor S. Keterampilan mendalam yang ia gunakan disebut Float Tou Sanli. Orang bisa tahu dengan nama itu sangat luar biasa, dan itu sebenarnya memang tidak biasa. Itu hanya langkah di bawah keterampilan mendalam kelas menengah, dan berada di puncak keterampilan yang mendalam kelas rendah. Sosoknya sedikit terdiam, lalu kecepatannya meledak, meningkat dengan setiap momen yang lewat. Sosoknya melayang tak terkendali, mustahil diikuti mata. Ye Chen sudah melewati net bersama dengan Murong Qingcheng. Ketika jaring hampir ditutup, beberapa benang jiwa membentang keluar dari sana. Yin Demon leluhur memangkas benang ini dan mengeluarkan muatan dari jaring bersama dengan Master Jade River. Melihat adegan ini, kulit lelaki tua itu tenggelam. Dia tidak mengantisipasi bahwa 4 orang akan berhasil melarikan diri bahkan ketika dia telah mengeluarkan langkah ini dengan sekuat tenaga. Jika orang-orang ini benar-benar diizinkan memasuki Signlands, klan itu akan kehilangan seluruh wajahnya. Perlu diketahui bahwa ini telah terjadi setahun yang lalu juga. Menjangkau dengan tangan kirinya, lelaki tua itu membuat gerakan menarik. Engah. Jaring tertutup, membentuk lingkaran dan menjebak di Old Man Sky Eagle, Taoist Black Snake, dan sisanya. Di bawah tatapan putus asa mereka, jaring itu menghancurkan mereka sampai mati. Pada titik ini, hanya 4 dari semua yang telah tiba di dunia bawah tanah yang masih hidup. Korban-korban itu adalah bencana, karena bahkan para ahli laut jiwa kelas Taoist telah benar-benar musnah. Jarak dari puncak yang memiliki gerbang konveyor kurang dari 50 li. Untuk ahli alam laut jiwa, jarak 50 li hanya 2 atau 3 napas. Sayangnya, di dunia bawah tanah, tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak bisa menembus kecepatan suara. Itu terlalu sulit. Berdesir. Goldwyn Sein Putra dan sisanya 2 terus-menerus melakukan serangan jarak jauh di grup Ye Chen. Pisau-pisau jiwa, tombak-tombak psikis, dan palu-palu psiko dengan panik menghujani. Jika bukan karena jarak antara kedua belah pihak menjadi besar, peluang mereka untuk melarikan diri tidak akan melebihi 30%. Bahkan pada saat ini, mereka tampak seperti orang miskin yang berkeliaran di tengah badai. 40 li, 30 li, 20 li. Keempat akan tiba di puncak ketika orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan bergumam, sepertinya aku harus menghentikan mereka. Mendengar kata-kata ini, wajah putra Goldwyn Sein dan 2 lainnya langsung memucat. Mereka segera berhenti menyerang Ye Chen dan sisanya dan dengan panik mundur. Ketika mereka melakukan itu, mereka mulai meletakkan lapisan hambatan jiwa di sekitarnya seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Pada akhir napasnya, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan awan jiwa yang tak berbentuk tetapi substansial berputar di sekelilingnya. Seperti bola salju, jajaran kejiwaan semakin meningkat dan kekuatan rotasi menjadi semakin kuat. Seolah-olah tornado telah muncul di kehampaan, menghubungkan langit dan bumi dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Tidak baik, Yin Demon leluhur dan Master Jade River berada di belakang Ye Chen dan Murong Qingcheng. Begitu tornado terbentuk, mereka segera merasakan kekuatan yang melanda menarik kecepatan mereka turun. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa tornado ini persis seperti ketika mereka memasuki
satu-satunya perbedaan adalah kekuatan tornado itu puluhan atau bahkan ratusan kali di atas ini. B-Start. Yin Demon leluhur sangat marah. Sejauh yang ia ketahui, selain dari Life and Death Kings yang agung dan menyendiri, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya menjadi putus asa, bahkan tidak menguasai ahli alam kelas Sea of Soul yang luar biasa dan menakjubkan. Setelah semua, ada perbedaan besar dalam mengalahkan dan meninggalkan satu tanpa kekuatan untuk membalas. Jika ini adalah permukaan, tidak seorang pun dari kita perlu takut padanya. Master Jade River juga cukup cemberut dalam hati, tetapi juga tidak berdaya. Mereka seperti harimau yang tiba di daerah perkotaan dan dihina oleh guk-guk. Bahkan di puncaknya, orang tua itu kurang lebih sama kuatnya, bahkan tidak sedikit lebih lemah. Kemari, orang tua itu memberi mereka tatapan cemberut, tidak menunjukkan minat yang besar saat dia terus melampaui jiwanya. Kekuatan tornado segera meledak, melumpuhkan Yin Demon Ancestor dan Master Jade River mengambil satu langkah maju. Mereka perlahan ditarik kembali. Tentu saja, kecepatan lelaki tua itu juga sangat melambat. Pada saat krisis langsung, kilatan dingin dan kejam melintas di mata Yin Demon leluhur. Merasa ada sesuatu yang hilang, Master Jade River berkata dengan marah, "Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Daripada dua sekarat, orang bisa terus hidup. Tuan Jade River, kau bisa mati dengan damai." Mencolok telapak tangannya di dada yang terakhir, Yin siluman leluhur dituntut maju dengan bantuan dorongan itu. Yang pertama, bagaimanapun, menyemburkan seteguk darah dan tersedot oleh tornado. Meskipun dia mencoba menahannya sampai akhir, seberapa kuatkah jiwa orang tua itu? Dalam beberapa saat, tubuhnya dipotong parah, dan segera setelah itu, pria tua itu meledakkan kepalanya dengan sebuah pukulan. Menyaksikan kejadian ini, Ye Chen tidak merasa banyak. Pada saat hidup dan mati, dia akan melakukan hal yang sama kecuali rekannya cukup dekat dengannya. Tidak seorang pun dari kalian yang harus berpikir untuk melarikan diri. Setelah membunuh Master Jade River, orang tua itu kembali mengalihkan perhatiannya ke arah Ye Chen, Yin Demon leluhur, dan Murong Qingcheng. Kekuatan tornado terus meningkat, bahkan menghisap gunung-gunung kecil sambil menghancurkannya. Bahkan beberapa sungai berputar di atas mereka, memasuki tornado seperti sungai berbintang. Lebih cepat. Merasa hisap tornado perlahan berubah menakutkan, Ye Chen tidak punya pilihan selain terlalu banyak bekerja pada jiwa pedangnya. Untungnya, niat pedang memang senjata tajam untuk meningkatkan kecepatan. Saat penyedotan tornado menutupi mereka, itu langsung ditebang, meninggalkan banyak kelonggaran untuk Ye Chen. 9 li, 5 li, 3 li, 1 li. 1 li jauh dari puncak, Ye Chen sudah bisa melihat tanda-tanda di gerbang konveyor, serta tayangan ditandai dengan berlalunya waktu. Yin Demon leluhur mengikuti hanya 150 meter di belakangnya. 2 di depan dan 1 di belakang dengan panik melarikan diri dari Dewa Kematian. Beberapa li pergi, lelaki tua itu bisa dengan mudah merasakan mereka melalui tornado. Dia sedikit memperlambat tornado sebelum membiarkannya meledak dengan kekuatan sekali lagi. Meskipun selang waktu ini tidak tampak banyak dan bahkan berlebihan, efeknya sangat besar. Sama seperti saat memancing, setelah seseorang menangkap ikan dan kebetulan terlibat dalam kebuntuan dengan itu untuk tarik ulur, jika seseorang membiarkan tongkat lepas sejenak dan kemudian tiba-tiba menariknya kembali, seseorang akan dapato berhasil. Ye Chen dan yang lainnya tidak berbeda dengan ikan. Di bawah penerapan tornado yang cerdik oleh lelaki tua itu, kaki mereka benar-benar meninggalkan tanah dan ditarik kembali. Penculikan tangan iblis, pemusnahan. Cahaya gelap berkedip di mata Murong Qingcheng. Dia berbalik dan menekan, menyebarkan daya isap setidaknya 30%. Penculikan tangan iblis gaya pemenggalan bisa menghancurkan segalanya, tetapi tidak akan. Untungnya, jiwa tidak mau. Meskipun yang terakhir bisa memperkuat seseorang mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemauan, tetapi karena alasan ini, itu tidak lagi murni. Pukulan Murong Qingcheng menyebarkan segalanya kecuali kehendak dari jiwa, dan dengan demikian, daya isap secara alami berkurang sedikit. Tentu saja, itu juga karena orang tua itu terlalu jauh dan memiliki hubungan yang lemah dengan jiwanya, karena perbedaan antara Murong Qingcheng dan lelaki tua itu terlalu besar. Merasa tubuhnya lebih ringan, Ye Chen meraih kesempatan dan tiba di gerbang dengan beberapa flickers, segera memasuki pusaran air di dalam bersama dengan Murong Qingcheng. Kamu benar-benar mati. Begitu aku mencapai dunia luar, aku akan memberimu kematian tanpa nama. Yin Demon leluhur menggertakkan giginya sambil membuang 2 artefak kelas atas dan berteriak, ledakan. Ledakan. Artefak kelas atas tidak meledak, tetapi kehendaknya di dalam mereka. Jumlah kecil seperti itu akan meledak tidak memiliki kekuatan yang mengancam, tetapi itu cukup untuk mengakhiri kebuntuan.
Yin Demon leluhur cukup pintar. Jika dia hanya melemparkan satu artefak kelas atas, itu pasti tidak akan cukup. Seperti mengapa dia bisa meledak. Ini karena artefak kelas atas memiliki kemampuan untuk menyimpan sedikit kemauan. Kalau tidak, jika dia telah meledakkan keinginannya sendiri, hidupnya akan menjadi jauh lebih buruk daripada kematian. Sua, dengan perutnya dipenuhi rasa sakit karena kehilangan dua artefak kelas atasnya, sosok Yin Demon leluhur berkedip sebelum menghilang di dalam gerbang konveyor. Kulit pria tua itu memucat begitu ia membubarkan tornado. Dia mengulurkan tangan dan mengambil artefak kelas atas yang agak rusak. Dengan wajah pucat, dia bergumam, "Aku menolak untuk percaya bahwa setiap orang luar bisa melalui pengadilan Silence. Setiap orang dari kalian akan menjadi patung batu baru. Silence bukan hanya tempat suci Bilbel Saint Rache, tapi juga dasar suci dari lapisan pertama seluruh dunia bawah tanah. Kabarnya, itu terhubung dengan lapisan kedua Silence melalui banyak cara. Setahun yang lalu, Putri Serenity Saint, yang semula seharusnya dinikahkan dengan putra suci dari ras suci di lapisan kedua bawah tanah, melarikan diri dengan anak muda itu dari luar dari Silence ini, menyebabkan hilangnya wajah besar untuk membajak Saint Clan. Silence berbahaya. Ketika Subterraneans masuk, 9 dari 10 mati. Bahkan ada kemungkinan bahwa tidak 1 dari 100 orang bisa keluar hidup-hidup. Yang membuat mereka bingung adalah ketika orang luar masuk, mereka memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Ada banyak preseden seperti itu. Semakin besar bahayanya, semakin besar peluang. Silence telah ada sejak zaman kuno, dan memiliki banyak rahasia dan harta tersembunyi di dalamnya. Ras berang-berang menanisir kelompok setiap 100 tahun untuk memasuki Silence. Tapi, karena waktu saat ini tidak tepat, lelaki tua itu tidak berani masuk sendirian. Tetua besar, apakah mereka di dalam? Anak Goldwyn Saint dan yang lainnya dua bergegas. Pria tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi, apa yang sudah dilakukan? Kami akan kembali. Tanpa menghiraukan apa yang tidak dia rasakan, operasi kali ini berakhir dengan kegagalan. Mereka memiliki keberuntungan, meskipun aku ingin tahu berapa lama lagi akan bertahan. Siapa yang tahu saat kita memasuki Silence lagi, kita mungkin melihat patung mereka. Goldwyn Saint San mendengus. Berdesir, angin hitam mengaduk-aduk segala arah seperti sabit dewa kematian, menciptakan suara merintih dan mengorek puncak gunung. Ye Chen dan Murong Qingcheng disambut oleh angin hitam kencang segera setelah mereka muncul. Mereka secara tidak sadar meningkatkan pertahanan mereka, tetapi terkejut untuk menemukan bahwa Zhen Yuan ditekan di kedalaman dan tian mereka membuat jalan keluar dan membentuk penutup pelindung di sekitar tubuh mereka. Zhen Yuan tidak ditekan di sini. Menolak angin dengan sedikit kesulitan, Murong Qingcheng angkat bicara. Ye Chen berkata, tapi, kekuatan roh masih ditekan. Tidak heran mereka tidak mengejar. Karena jiwa ditekan, akan secara alami terpengaruh juga. Adapun bagaimana jiwa akan terpengaruh, Ye Chen tidak tahu. Berderit-berderit, angin hitam bertabrakan dengan Zhen Yuan pelindung, menghasilkan suara ledakan yang tak henti-hentinya meredam. Ketika Ye Chen merasakan pusing samar menyerangnya, dia akhirnya memperhatikan angin hitam, setelah pengamatan yang cermat, dia berkomentar, ini adalah jiwa hambatan Astral Winds. Mereka terbentuk ketika logam dan Yuan Qi gelap bergabung bersama, dan mereka juga mengandung jejak kemauan dalam, yang memungkinkan kekuatan mereka untuk menyaingi Astral Qi. Perbedaan antara Astral Winds dan Astral Qi adalah bahwa yang pertama terintegrasi dengan udara, dan dengan demikian, memiliki banyak kotoran. Dengan demikian, itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan Astral Qi, yang murni terbuat dari kombinasi Yuan Qi yang berbeda. Namun, dengan amplifikasi kehendak yang aneh, pembentuk mungkin menjadi sebanding dengan yang terakhir. Itu cukup untuk mengancam 90% ahli Astral Reaching. Aku ingin tahu apakah Yin Demon leluhur berhasil atau tidak. Murong Qingcheng mengerutkan alisnya. Dia mungkin berhasil. Meskipun, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Ye Chen tahu apa yang dia khawatirkan. Karena tempat ini tidak memiliki penindasan Zhen Yuan, dia akan menjadi ahli Master Sea of Soul sejati. Bahkan setelah bergandengan tangan, mereka akan dihancurkan olehnya dengan satu tangan. Namun, mereka saat ini tidak memiliki permusuhan dengannya, ataupun konflik kepentingan. Bahkan jika mereka bertemu dengannya sekarang, itu tidak masalah. Untuk kemudian, mereka bisa khawatir tentang itu pada waktu itu. Yin Demon leluhur memang berhasil masuk, tapi dia tiba di tempat yang berbeda dibandingkan dengan Ye Chen dan Murong Qingcheng. Begitu dia muncul, dia disambut oleh angin aneh yang berkilauan dengan 3 warna. Angin mengandung kekuatan yang luar biasa, hampir sama dengan kekuatan penuh dari ahli alam laut jiwa biasa. Namun,
Yin Demon leluhur bersantai di saat berikutnya. Dia akhirnya menemukan bahwa dia bisa menggunakan Zhen Yuan lagi. Dengan Zhen Yuan, berapa jumlah angin 3 warna ini? Hijau, kuning, hitam ini benar-benar jiwa pemikat angin astral. Tidak, itu tidak benar. Kehendak aneh di dalam mereka meningkatkan kekuatan mereka untuk astral ki yang terbuat dari 3 jenis Yuan ki. Yin Demon leluhur agak kagum. Apakah mengandung angin? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah itu buatan atau alami? Berkeliaran di sekitar tanah yang keras dan sunyi, Yin Demon leluhur tidak memiliki rasa takut. Selama dia memiliki Zhen Yuan, dia bisa memperkuat kekuatan tempurnya dengan beberapa lipatan, belum lagi menggunakan banyak kartu penyelamat yang dia miliki. Satu-satunya hal yang membuat perutnya sakit adalah hilangnya 2 artefak kelas atas. Perlu diketahui bahwa bahkan pada kelas Master, artefak kelas atas tidak mudah diperoleh. Pada saat ini, dia hanya tersisa dengan 1 pisau kelas atas. Alis Yin Demon leluhur terangkat. Dia menarik tubuhnya ke belakang sambil mengayunkan pedangnya pada saat bersamaan. Puci, itu menebas tengkorak kelabang besar yang baru saja keluar, jus hitam berceceran di mana-mana. Makhluk setan kuno kelas 9, Black Mountain Lipan. Yin siluman leluhur mengenali binatang iblis dengan tetapi sekilas. Sebuah lipan mati tetapi tidak pernah jatuh. Saat kepalanya jatuh, setengah bagian bawah terus berjalan dan berputar di sekitar Yin Demon leluhur. Meninggalkan kematian, Yin siluman lelaki mengejek. Setelah dikejar-kejar oleh pria tua berjubah putih itu, dia telah membawa perut penuh amarah. Sekarang, dia telah menemukan tempat untuk melampiaskannya. Dengan tebasan pedangnya, puluhan bilah gergaji gigi ki terjerat, langsung memutus kelabang dengan darah dan daging terbang kemana-mana. Sebagai Yin siluman leluhur menetap Black Mountain Lipan, Ye Chen dan Murong Qingcheng menghadapi serangan menjepit satu pak binatang setan kelas 7 era kuno, Snake Scarlet Wolves. Snake Scarlet Wolf adalah monster iblis yang bermutasi. Itu memiliki tubuh serigala, tetapi lebih besar dengan beberapa lipatan, dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tubuh mereka tidak memiliki bulu, dan malah ditutupi dengan sisik berkilauan. Dibandingkan dengan tubuh besar mereka, sisiknya cukup kecil, hanya seukuran jempol. Karena alasan ini, mereka cukup padat, meningkatkan pertahanan secara substansial, dan bahkan menyaingi beberapa hewan setan kelas 8. Sisik-sisik ini memancarkan bola cahaya hitam setiap sekarang dan kemudian, membombardir Ye Chen dan Murong Qingcheng. Transformasi hijau Lotus Ki. Seperti landak, tubuh Ye Chen memancarkan helai pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah putaran pertama pedang ki, sebagian besar serigala berubah menjadi mayat. Dengan kekuatan Ye Chen, belum lagi sebungkus binatang setan kelas 7, bahkan jika dia harus menghadapi sebungkus binatang setan kelas 8, dia tidak akan memiliki banyak masalah. Saat keduanya hendak mengakhiri serigala yang tersisa, serigala, seolah-olah merasakan sesuatu, semua dengan panik melarikan diri menuju arah tertentu. Ye Chen tidak percaya mereka takut padanya. Mereka tidak menunjukkan rasa takut bahkan setelah begitu banyak dari mereka meninggal. Mengikuti tatapan serigala yang baru saja berbalik, Ye Chen mengintip ke kejauhan. Di cakrawala ada lapisan ki hitam yang bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti Ye Chen mengamati penampilan ki hitam, itu tampak lebih seperti kabut hitam bukan ki hitam. Kabut hitam ini, yang menutupi seluruh gunung dan bukit, tampak seperti kabut yang mengerikan. Orang bisa mendengar suara-suara yang sepertinya meraung-raung hantu yang datang dari dalamnya. Tidak jelas, Ye Chen bisa melihat wajah dan tubuh, serta sekilas dari beberapa binatang iblis. Kemanapun kabut hitam itu pergi, binatang-binatang setan yang tersembunyi sangat dalam ditarik keluar. Tubuh mereka dengan cepat layu dan bayangan ditarik keluar dari tubuh mereka, bergabung dengan kabut hitam. Devouring Soul, kulit Ye Chen berubah total, dan dia mengeluarkan boneka terbang dari cincin rohnya. Ye Chen memiliki 2 boneka terbang yang satu macan tutul dan satunya lagi roh. Yang pertama membutuhkan batu roh kelas menengah sementara yang terakhir membutuhkan batu kelas atas. Pada saat ini, Ye Chen telah mengambil boneka roh. Naik, melompat di punggung boneka, Ye Chen berteriak. Murong Qingcheng melompat juga, meskipun terlihat sedikit bingung. Dengan dorongan dari batu roh kelas atas, kecepatan roh cepat seperti sinar. Dalam 2 hingga 3 napas, ia telah melewati 5 kali kecepatan suara kemudian, dari 5 menjadi 7, dan dari 7 hingga 10 sepanjang jalan, percikan api listrik terbang karena mereka segera meninggalkan semua serigala. Apakah ini boneka terbang kelas atas? Murong Qingcheng bertanya dengan transmisi suara. Ye Chen samar-samar mengangguk, ya.
Saya menemukannya dari salah satu rerun Mahadewa Sekte Wayang. Kecepatan maksimumnya adalah 10 kali kecepatan suara. Ini dapat dibandingkan dengan ahli alam laut jiwa biasa, kecuali itu mengkonsumsi semangat kelas atas batu. Kabut hitam itu bergerak setidaknya 7 kali lebih cepat dari suara. Serigala semua disusul, tanpa ada kesempatan untuk melawan, tubuh mereka es layu dan jiwa-jiwa disedot keluar. Rasanya seperti adegan bermain langsung dari neraka. Setelah 1 jam, keduanya tiba 25.000 li jauh di Rock, meninggalkan kabut jauh di belakang mereka. Keduanya mendarat di tanah, dan Ye Chen menaruh boneka itu kembali ke cincin rohnya. Itu adalah hutan belantara dengan rerumputan liar yang membentang sejauh mata memandang. Anehnya, ada patung batu di padang gurun pada interval reguler. Beberapa pahatan ini entah berdiri, duduk, berbaring, atau bahkan setengah terkubur di dalam tanah. Mungkin itu adalah kesalahpahaman mereka, tetapi patung-patung itu tampaknya telah menjadi hidup, dan wajah mereka yang semula tanpa ekspresi sepertinya menyeringai. Ini sepertinya tidak berbeda dari yang ada di Stoneman Arai. Ye Chen ingat bahwa baik patung-patung arai maupun altar abadi tersedot di dalam keseluruhannya. Jelas ada hubungan rahasia antara keduanya. Kaca. Ketika mereka melewati patung setengah terkubur, tanah di sampingnya tiba-tiba terbelah dengan beberapa retakan kecil. Murong Qingcheng berkata dengan hati-hati, ada sesuatu di dalam patung itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, patung setengah terkubur tiba-tiba pecah dari tanah, dan seringai muncul di wajahnya yang berbatu. Ini sedikit meremas lengannya sebelum tiba-tiba meninju ke arah keduanya. Expel Sky. Murong Qingcheng menghadapi serangan yang datang dengan telapak tangannya, menangkis energi tinju beberapa meter jauhnya. Kaca, kaca, kaca. Semua patung di sekitarnya dibangkitkan satu persatu, wajah mereka membawa senyuman yang tidak dingin, tapi sebenarnya yang gila. Jika bukan karena kekejaman yang terkandung di dalamnya, itu tidak akan tampak seperti senyuman sama sekali. Mereka benar-benar memberikan sensasi mengental darah kepada siapa saja yang melihat mereka. Sky Thundercut. Tidak berani untuk lalai sedikit pun, Ye Chen segera mengeluarkan langkah terkuatnya. Cahaya pedang melayang seperti salju, memotong 7 hingga 8 patung dalam garis lurus. Wajah-wajah memahat dari patung-patung memancarkan asap hitam, kemudian digabungkan lagi dengan bagian yang dipotong, tanpa sedikit pun kerusakan yang terjadi. Tubuh tidak mati. Ye Chen dan Murong Qingcheng sama-sama memikirkan tubuh yang tidak mati pada saat yang bersamaan. Mereka telah memasuki tubuh bawah tanah karena tubuh yang tidak mati. Ada sedikit atau tidak ada kesempatan bahwa rahasia dari mayat yang tidak ada hubungannya dengan dunia bawah tanah. Namun, jenis tubuh yang tidak abadi ini terlalu berlebihan, cukup untuk membuat darah seseorang menjadi dingin. Tentu saja, ini hanya tebakan mereka. Siapa yang tahu seperti apa tubuh abadi yang sebenarnya? Iblis tangan iblis. Ketika patung-patung terbangun, Murong Qingcheng menghadapi arah dengan serangan terkonsentrasi dan mengeluarkan serangan telapak tangan. Energi palem yang mengandung sifat merusak menyebabkan patung-patung di area yang luas untuk meninggalkan tanah dan melayang di udara seolah-olah mereka tidak lagi dipengaruhi oleh tarikan gravitasi. Segera setelah itu, mereka dihancurkan bersama dengan ledakan gemuruh. Namun, saat berikutnya, asap hitam sekali lagi mengumpulkan serbuk yang tersebar, menghidupkan kembali patung-patung itu. Patung-patung ini dengan tubuh yang tak bernyawa sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya saya perlu menggunakan niat pedang unsur. Ye Chen sebelumnya menggunakan niat pedang pembantaian untuk mengikis sejumlah besar Yuan Qi dari monster abadi, membuat yang terakhir tidak mampu memulihkan kekuatan tempur puncak mereka dalam waktu singkat dan membuat mereka kehilangan kekuatan dengan setiap serangan. Namun, pada saat ini, dia jelas tidak bisa menggunakan niat pedang pembantaian, karena lawannya bukanlah makhluk hidup. Pada saat yang sama, Sky Thundercut yang membawa niat pedang penghancurnya akan tanpa henti lebih kuat daripada Sky Thundercut normal. Saat dia memangkas, aura destruktif yang bisa mengguncang seluruh tubuh seseorang yang meluap. Dalam garis lurus, semua gulma langsung kehilangan kekuatan dan layu, lalu dibakar menjadi bubuk hitam. Cahaya pedang yang megah bermekaran, menghentikan puluhan patung di jalurnya. Bekas luka pedang dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul di tubuh mereka, dan kali ini, asap hitam tidak bisa keluar melalui bekas luka. Setiap kali jejak asap hitam muncul, itu langsung dilenyapkan oleh niat pedang yang merusak. Maksud pedang merusak telah menahan tubuh patung-patung batu abadi. Terkendali, Murong Qingcheng tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang maksud pedang elemental. Dia hanya tahu bahwa sekali seorang seniman pedang telah memahami maksud pedang unsur, prestasi mereka akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seniman pedang lainnya. Misalnya,
seniman pedang hidup dan mati yang telah memahami maksud pedang unsur akan jauh lebih kuat daripada yang tidak. Adapun mengapa bahkan Life and Death Kings tidak akan bisa memahaminya berkali-kali, bukan hanya karena kemampuan pemahaman seseorang, itu bahkan lebih terkait dengan jiwa seseorang. Lagi pula, ada perbedaan eksistensial dari orang ke orang. Terlepas dari seberapa kaya lumpuh bisa, dia masih akan cacat. Saat dia berpikir sampai titik ini, dia menjadi sedikit linglung. Niat pedang Ye Chen tidak terbatas pada satu, tetapi harus dari 3 jenis yang berbeda. Untuk satu orang untuk memahami 3 jenis senjata pedang yang berbeda. Benua sejati-sejati tidak pernah melihat hal seperti itu sepanjang sejarahnya. Jika ketiga maksud pedang ini ditanam untuk kelas hidup dan mati, prestasinya akan terlalu menakutkan. Adapun apakah dia bisa melampaui Raja Pedang kuno dan menjadi Raja Pedang kedua atau Pedang Kaisar pertama, dia tidak bisa benar-benar tahu. Setelah semua, pertumbuhan yang komprehensif jauh lebih sulit daripada pertumbuhan sepihak. Namun, 1/8 dalam setiap aspek mungkin akan lebih rendah daripada seseorang dengan 10 dalam satu aspek. Berjalan di puncak mutlak dari satu aspek adalah pencapaian yang sangat mengerikan. Dalam hal apapun, selama Ye Chen mencapai dunia Life and Death, prestasinya pasti tidak akan rendah. Green Lotus Splitting Mountain. Ye Chen menyapu pedang Greenwood di tangannya dalam lingkaran, lampu pedang megah yang melimpah yang dipenuhi dengan kehancuran niat pedang seperti matahari hijau. Akibatnya, semua pahatan dibelah menjadi 2. Bagian-bagian yang rusak mengeluarkan suara-suara gemuruh ketika asap hitam yang keluar dari mereka sedikit demi sedikit melemah. Ayo pergi. Tidak perlu membenturkan kepala terhadap patung-patung batu ini. Ye Chen memilih arah dan terus maju, dengan Murong Qingcheng mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan cukup lama, tetapi tidak menemukan patung baru. Segera, keduanya tiba di samping sungai besar. Itu sekitar selusin li lebar dan panjang tak terhingga. Di lingkungan yang gelap, air sungai memberi rasa dingin dan suram. Di tepi sungai, sebuah tablet batu didirikan dengan 5 kata besar yang ditulis dengan warna hitam di permukaannya, Golem Heart, Soul Extinguishing Wave. Keduanya mencoba menguraikan maknanya untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bergerak maju, mengikuti sungai. Setelah berjalan selama selusin li, aliran sungai secara bertahap berubah lebih cepat, membentuk pusaran air. Tempat ini sebenarnya merupakan persimpangan titik 3 sungai. Di satu sisi titik persimpangan ada gunung hitam yang menjulang tinggi. Di arah gunung menghadap ke sungai adalah patung batu setinggi ratusan meter. Patung itu berada di tubuh gunung itu sendiri, tidak bisa dibedakan dari medan gunung sama sekali. Warna patung itu hijau bersama dengan rona hitam samar, duduk tegak. Tangan dan kakinya bukan manusia, tetapi tampak seperti cakar binatang iblis. Untuk beberapa alasan, keduanya merasakan niat jahat yang menakutkan datang dari patung, yang tampaknya membuat patung menjadi hidup. Ini jelas golem. Golem Heart apakah ini? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak tampak biasa. Ye Chen cukup jelas bahwa karena patung-patung batu bisa hidup dan menyerang mereka, golem ini seharusnya lebih kuat. Meskipun, dia hanya bisa menebak apa yang dikatakan Golem Heart. Duduk di dekat titik persimpangan 3 sungai, ketika golem mengawasi vegetasi dan air sungai, entah bagaimana caranya menjadi tenang. Sebaliknya, itu memberi lebih banyak lagi perasaan yang membesarkan rambut dan mengentalkan darah. Jika ini adalah dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak kapal akan menemui ajalnya di tempat ini. Berdengung, mata golem itu sedikit bergerak, dan seperti yang mereka lakukan, angin dan awan dibangkitkan di pergolakan. Air sungai naik dalam gelombang yang mengamuk, menuju ke arah keduanya. Pada saat berikutnya, golem itu berdiri, dan pada saat itu juga, ruang itu sendiri berguncang ketika iblis yang menakutkan meluap, menutupi langit dan bumi dan menyebar ke segala arah. Demonic Will. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terkejut bahwa golem telah hidup seperti patung batu, tetapi karena kehendak yang benar-benar berbeda dari kehendak bela diri. Itu sebenarnya kehendak setan yang sangat langka. Iblis akan seperti kehendak pedang, berasal dari kemauan bela diri, tetapi sekarang berdiri sendiri dan menyempurnakan sistemnya sendiri. Di era kuno, hanya mereka yang memiliki kehendak setan dianggap sebagai iblis sejati. Membelah ombak dengan pedangnya, Ye Chen dan Murong Qingcheng menatap lurus ke arah golem. Gemuruh. Saat golem itu berdiri, tubuhnya tampaknya cukup kaku. Tapi, begitu keluar, itu sangat cepat dan penuh kekerasan. Bahkan sebelum pukulan itu dikeluarkan, tekanannya menyebarkan awan kelabu di langit. Energi tinju megah di bawah amplifikasi kekuatan iblis tampaknya hampir menembus langit dan bumi. Ye Chen menghadapi energi tinju dengan pedangnya tanpa ragu-ragu.
Flash. Guntur melonjak, dan segala sesuatu di dalam area itu jatuh ke dalam kegelapan ketika awan hitam tebal berkumpul, melepaskan kilat. Energi eksplosif dari tabrakan pedang Ki dan tinju energi langsung menguapkan sungai, mengungkapkan dasar sungai yang gelap gulita. Ye Chen melayang beberapa ratus meter ke belakang di luar kendali, pakaiannya mengeluarkan suara zi-zi seperti bendera. Paksa potong medan. Murong Qingcheng secara intuitif merasa bahwa golem memiliki hubungan dengan dirinya. Dia juga menyerang dan dua medan kekuatan yang berlawanan bertabrakan, menciptakan kekuatan pembelahan yang menakutkan yang menebas kepala golem itu. Dia lebih lanjut mengarahkan medan kekuatan iblisnya ke puncak, meningkatkan kewaspadaannya. Kaca. Reaksi golem agak lambat. The Force Field Cut memotong sebagian lehernya, menciptakan retakan besar. Tentu saja, dibandingkan dengan tubuh ginormanya, retakan ini hanyalah titik, tidak ada konsekuensi sama sekali. Bola matanya bergerak ke arah Murong Qingcheng, dan itu menekan lagi. Engah. Medan kekuatan di luar tubuhnya langsung hancur, dan tubuhnya kembali tertembak ketika dia memuntahkan seteguk darah, mendarat 1000 meter. Namun, di mata Ye Chen, adegan ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Baginya, ini adalah kekuatan sejati Murong Qingcheng, atau mungkin dekat dengan kekuatan sejatinya. Jika itu adalah ahli astral reaching yang ekstrim, dia tidak akan bertahan dari serangan ini dalam hal apapun, tidak peduli apakah dia telah memadatkan embrio jiwa bela diri atau tidak. Ye Chen menarik napas dalam-dalam saat niat pedang di tubuhnya berubah semakin tebal. Itu menembus langit, dan tubuhnya sendiri tampak seperti pedang berharga yang terhunus. Sua, meregangkan tubuhnya, sosok Ye Chen menembak ke arah golem saat dia memotong serangan pedang padanya. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini tak terbayangkan besar, hampir membelah separuh tubuh golem itu. Apa yang membuat Ye Chen sedikit terkejut adalah bahwa golem itu tidak memiliki tubuh yang tidak hidup, retakan di tubuhnya tidak bisa disembuhkan. Adapun apa yang masih mendorongnya, mungkin itu sisa-sisa kehendak setan. Tubuh golem itu bergoyang, tetapi masih dengan kaku mengeluarkan pukulan lain. Energi kepalan tangan menutupi area yang luas, meninggalkan Ye Chen tidak ada pilihan lain selain mengangkat pedangnya di pertahanan dan terbang kembali lagi dengan darah dan Ki menggeledah di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Murong Qingcheng menyerang ke depan dengan sudut mulutnya berlumuran darah saat dia mengeluarkan gaya surga expelling dari iblis tangan imprint. Awalnya, langkah ini tidak bisa mengancam golem dimanapun. Namun, setelah Ye Chen memangkas setengah bagian tubuhnya, menyebabkan tubuh bagian atasnya bergoyang seolah-olah itu bisa jatuh kapan saja, serangan telapak tangan Murong Qingcheng menyebabkan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Si golem tidak menunjukkan ekspresi kesakitan dan menekan keluar lagi. Saat ia menyerang, salah satu ujung jarinya jatuh. Ternyata itu sudah hampir jatuh saat menghadapi Ye Chen. Ketika itu menekan keluar pada saat ini, ujung jari itu dikeluarkan dengan kecepatan yang menakutkan, membawa kehendak setan yang tak terbatas. Itu berbahaya. Ye Chen memangkas seberkas cahaya pedang, memotong ujung jari menjadi dua. Namun, separuh sisanya masih menyerang Murong Qingcheng, membawa tubuhnya beberapa li pergi. Di udara, Murong Qingcheng menyemburkan darah di jari, dan adegan yang mengejutkan terjadi. Maksud iblis pada jari, juga pada golem yang jauh, tersedot keluar dan secara bersamaan mengalir ke laut jiwa di antara alisnya. Kehilangan dukungan dari niat jahat, golem itu hancur, hanya melestarikan sepotong batu di sebelah kanan dadanya, yang melayang ke arahnya. Golem hard jadi ini yang dimaksud. Ye Chen menghela nafas lega. Sepertinya golem adalah warisan dari Dao Iblis. Murong Qingcheng dikultivasikan Dao Iblis, dan dengan demikian, dia secara alami menerima warisan. Saat niat jahat itu mengalir ke laut jiwa, wajah Murong Qingcheng berubah aneh. Melihat batu terbang ke arahnya, dia mengulurkan tangan dan menangkapnya. Bang! Batu itu meledak dan menampakkan batu giok berwarna hitam. Apakah kamu terluka? Ye Chen bergegas dan bertanya. Murong Qingcheng menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tapi kemauan bela diri saya telah berubah menjadi kehendak setan, dan embrio jiwa bela diri juga telah berubah menjadi embrio jiwa iblis. Selain itu telah tumbuh satu langkah lebih jauh. Sekarang dekat dengan nyata jiwa setan. Jiwa memiliki esensinya sendiri. Karena kamu dapat menerima kehendak iblis, itu berarti kamu cocok untuk Dao Iblis. Dengan pengetahuan luas tentang Battle King, bagaimana Ye Chen tidak bisa mengetahui hal-hal ini? Beberapa orang tidak mampu memahami jiwa pedang. Ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pemahaman seseorang, tetapi juga jiwa itu sendiri. Jika jiwa seseorang hanya bisa menerima maksud pedang biasa, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mengembangkan maksud pedang unsur. Dengan cara yang sama,
Karena bela diri Murong Qingcheng akan dengan lancar dialihkan ke kehendak jahat, itu berarti bahwa dia secara alami cocok untuk Dao Iblis. Tanpa terlalu memikirkan, Murong Qingcheng mengalihkan perhatiannya ke batu giok hitam. Itu berkilauan dengan cahaya lembut dan terasa ringan dan halus saat disentuh. Saat ia memasukkannya dengan Zhen Yuan, berbagai adegan tiba-tiba mulai bermain di dalam pikirannya. Di gurun merah, iblis sejati mengambang di bawah bulan merah. Itu memiliki sayap kelelawar di punggungnya, 2 tanduk di kepalanya, dan sepasang mata perak. Tidak ada kulit di tubuhnya, hanya lapisan serat yang keras seperti baju besi. Setinggi 2 meter memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia. Tapi, jika orang melihatnya, seseorang hanya akan memiliki satu perasaan itu kuat. Tidak hanya dalam hal kekuatan, itu pada dasarnya kuat-kuat secara bawaan, sebuah eksistensi di atas manusia. Di seberang iblis adalah manusia berjubah hitam. Jika iblis itu iblis sejati, maka manusia berjubah hitam adalah setan yang diperoleh. Helai aura hitam melengkung di sekitar tubuhnya, tampak seolah-olah itu mengandung sifat spiritual. Gemuruh. Iblis bersayap kelelawar mengeluarkan potongan, menutupi langit dan bumi dalam cahaya gelap yang luar biasa. Langit tiba-tiba hancur dan bumi terbelah. Soul Extinguishing Wave. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, matanya berkilau dengan cahaya yang menakutkan dan mendominasi. Dia memutar tangannya, memadatkan bola hitam dengan cahaya hitam yang sama megahnya, yang segera memancar keluar dalam bentuk seperti kipas. Kekuatannya terus meningkat di jalan, dan tidak hanya itu menangkis serangan iblis, itu juga mengirimnya terbang untuk beberapa ratus li. Dalam keheningan, iblis jatuh ke tanah, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Tapi, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Tubuh Murong Qingcheng membentang kencang dalam kekaguman. Pria berjubah hitam tersenyum padanya, dan gelombang cahaya hitam tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ye Chen tidak mengganggu stasioner Murong Qingcheng. Dia telah melalui pengalaman menerima keterampilan bela diri yang mendalam sendiri. Dalam proses ini, pikiran penerima akan berubah menjadi berantakan. Yang terakhir tidak akan bangun untuk sementara waktu, dan jika terbangun dengan kekuatan, itu bahkan bisa membahayakan jiwanya. Setelah beberapa saat, Murong Qingcheng akhirnya membuka matanya. Jadi, Soul Extinguishing Wave sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang sangat rendah. Sasaran serangannya adalah jiwa. Jika jiwamu tidak kuat, tubuhmu tidak akan membantumu tidak peduli seberapa kuat itu. Ye Chen berbicara dengan takjub, keterampilan yang mendalam yang berfokus pada jiwa ini pasti mirip dengan keterampilan yang mendalam kelas menengah biasa. Jiwa tidak seperti tubuh fisik. Bahkan seorang ahli alam laut jiwa biasa mungkin bisa membunuh seorang Taois atau bahkan guru dengan jiwa yang lemah. Tentu saja, yang pertama mungkin juga akan langsung terbunuh. Mendesis. Saat keduanya berdiskusi, seekor ular piton bertanduk besar tiba-tiba keluar dari sungai yang meluap. Itu panjang tak terukur, dan tebal 10 meter yang menakutkan. Sisik tebal wasbau menutupi seluruh tubuhnya, dan tengkoraknya, yang setinggi pencakar langit, tidak berbeda dari penusuk. Lidahnya yang panik mengepak tampak seperti puluhan meter tombak panjang. Membawa angin kencang, ular piton itu menikam mereka dengan marah. Ki jahat yang menjulang kembali menyebabkan langit menjadi gelap. Guntur meraung, dan kilat menghujani, meledakkan beberapa gunung di sekitarnya. Batu dan batu hitam yang terbakar berceceran di udara, menutupi langit. Ingin mencoba kekuatan wasiat setan, Murong Qingcheng berdiri di tempatnya dan mengeluarkan jejak telapak tangan yang berisi niat iblis tak tertandingi. Dengan itu, tanduk piton terputus, dan jejak telapak besar muncul di tengkoraknya. Ki hitam melonjak dari jejak, dan tubuh piton, yang bahkan belum sepenuhnya meninggalkan sungai, malah berbalik, menabrak gunung golem itu dan mati seketika. Seekor binatang setan kelas 8 kuno tidak bisa mempertahankan bahkan satu telapak tangan dari Murong Qingcheng. Perlu diketahui bahwa binatang iblis dari zaman kuno jauh lebih tangguh daripada era saat ini. Seekor binatang setan kelas 7 dari era kuno bisa menghadapi binatang kelas 8 dari era saat ini. Hewan peringkat ke-8 ini hampir setara dengan binatang kelas 9 terendah. Mereka mungkin agak inferior, tetapi perbedaannya tidak banyak. Untuk mengakhiri binatang purba kelas 8 dengan satu serangan, kekuatan kehendak jahat tidak bisa dipercaya. Sebagai pemilik kehendak setan, Murong Qingcheng memahami keunggulan dan kekurangannya jauh lebih teliti. Dia berkata, iblis akan seperti kehendak pedang, karena ia meninggalkan penguatan pertahanan dan hanya berfokus pada pelanggaran. Ye Chen sangat jelas bahwa tidak ada yang namanya lemah atau kuat dalam penyakit. Marsial akan menapaki jalan yang seimbang. Ini memberikan amplifikasi komprehensif dalam pelanggaran, kecepatan, dan pertahanan. Di sisi lain,
pedang akan fokus paling pada pelanggaran, lalu pada kecepatan, dan bertahan di pertahanan. Demonic Will kemungkinan besar sama juga. Adapun perbedaan rumit di antara mereka, dia tidak akan tahu karena dia dan Battle King keduanya memiliki kehendak pedang. Ayo bergerak, kita mungkin bisa menemukan jalan keluar dari sini. Pada saat ini, Ye Chen tidak lagi mencari apapun di sini. Satu-satunya harapannya adalah meninggalkan dunia bawah tanah. Ya, Murong Qingcheng samar-samar mengangguk karena penegasan. Berdiri di ratusan patung tinggi ratusan meter, wajah Yin Demon leluhur agak meronta-ronta. Dia bisa mengabaikan fakta bahwa itu memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Tao, tetapi tubuhnya yang tidak bisa mati itu menyebabkan dia sakit tanpa akhir. Terlepas dari bagaimana dia memukul, tidak ada tanda-tanda kerusakan terlihat di tubuhnya. Ini membuatnya benar-benar tak berdaya. Gemuruh. Patung itu dilubangi, sayapnya menggores lapisan dari tanah. Yin Iblis Chop. Leluhur Yin Siluman menghadapinya dengan bilahnya yang berharga. Pria dan patung itu telah bertempur ratusan kali. Tapi, dari awal hingga akhir, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk lawan mereka. Akhirnya, Yin Demon leluhur hanya bisa menyerah dengan lawannya. Dia menggunakan bumi sebagai surga untuk membuat patung terhuyung, lalu melarikan diri menggunakan seni pelariannya. Sepanjang hari dan malam berlalu ketika dia akhirnya bisa melarikan diri dari patung itu. Kecepatan yang terakhir hampir membuatnya pingsan. Untungnya, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengannya, dan setelah seharian penuh, dia berhasil mendapatkan beberapa ribu li lebih darinya. Ada pegunungan besar di depan. Dari tanah bahkan, Yin Siluman leluhur bisa melihat pegunungan besar di kejauhan. Pegunungan ini sangat berbeda dari yang ada di dunia luar. Rentang gunung berwarna hitam, dan langit juga gelap. Rasanya seperti malam, sedangkan di luar pegunungan, itu adalah hari yang cerah. Ada kontras yang jelas antara keduanya. Mari kita lihat. Seperti Ye Chen, Yin Siluman leluhur tidak lagi memiliki keinginan menjengkelkan dari rahasia tubuh abadi itu. Tentu saja, itu masalah lain jika mereka mempresentasikan diri mereka di depan matanya. Kalau tidak, satu-satunya keinginannya adalah meninggalkan tempat ini dan kembali ke dunianya sendiri. Kalau tidak, jika dia tinggal, dia tidak yakin apakah dia bisa terus hidup lama. Belum lagi Subterraneans, bahkan patung-patung itu cukup untuk membuatnya stres. Meningkatkan kecepatannya hingga 8 kali kecepatan suara, Yin Siluman leluhur memasuki gunung sambil sangat berhati-hati pada saat yang sama. Di kedalaman pegunungan, dua sosok terbang melintasi. Mereka, tentu saja, Ye Chen dan Murong Qingcheng. Dengan kehendak iblis dan embrio roh jahat pada titik kritis, kecepatan Murong Qingcheng tidak lagi jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ye Chen. Kekuatan bertempurnya telah meningkat lebih banyak, dan keseluruhan perolehannya sangat besar tanpa keraguan. Tempat itu memiliki sesuatu yang aneh. Penglihatan Murong Qingcheng sangat kuat. Dipisahkan oleh beberapa ribu li, dia bisa melihat sesuatu yang aneh dengan inti pegunungan. Tempat itu sepertinya diliputi oleh lapisan cahaya putih ringan, seolah-olah ada sumber radiasi besar ditempatkan di sana. Mari kita lihat. Ye Chen juga sudah melihatnya, dan dengan demikian meningkatkan kecepatannya sebesar 30%. Dalam seperempat jam, keduanya tiba di lokasi yang bersinar. Adegan di depan mata mereka membuat mereka agak tercengang. Mata mereka memantul ke lembah besar, dan cahaya putih datang dari sana. Itu adalah penyederhanaan untuk menyebutnya ringan, karena kelihatannya agak berkabut. Tepatnya berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling bersinggungan. Mereka sangat terdistorsi dan terus-menerus menggeliat. Setelah melempar batu ke dalam dan mengamati bahwa tidak ada yang terjadi, keduanya mengoperasikan pelindung Zhen Yuan mereka dan memasuki lembah selangkah demi selangkah. Ketika sinar putih melakukan kontak dengan Zhen Yuan pelindung mereka, mereka tidak menunjukkan reaksi, tetapi keduanya bisa tidak jelas merasakan bahwa ada interaksi samar antara keduanya. Sepertinya mereka berdua ingin berbaur satu sama lain. Setelah berjalan berkeliling untuk beberapa lusin li, keduanya melihat altar versi yang lebih besar dari altar yang tidak berbuah. Tingginya 100 meter dan lebar 400 meter. 6 tiangnya bergerak ke langit yang gelap seperti pilar langit. Cahaya putih ini datang tepat dari pilar-pilar ini. Tapi, semakin tinggi, semakin gelap cahayanya, dan tempat di mana ling sinar hat yang paling cemerlang justru permukaan altar. Altar yang sudah mati itu harus menjadi altar yang abadi. Tidak mengira tempat ini juga akan memiliki altar yang abadi. Setelah pengamatan yang saksama, Ye Chen yakin bahwa altar ini sama persis dengan tempat di mana mereka telah tiba. Ukurannya mungkin satu-satunya perbedaan antara keduanya. Mendekati altar,
Ye Chen menemukan seberkas cahaya yang memancar dari pusatnya dan menerangi dinding batu di seberangnya. Dindingnya sehalus cermin, tampak seperti dunia lain. Itu megah, dan memancarkan aura kuno. Bagian dinding yang menyala adalah rongga, dan di sekitarnya ada berbagai macam depresi berbentuk manusia. Yang terbesar adalah sekitar 100 meter lebarnya, dan yang terkecil hanya selebar selusin meter. Sebelum dinding adalah batu yang didirikan tablet, dengan 3 kata tertulis di dalamnya dalam karakter kuno Unding Rockwall. Jangan bilang itu benar-benar tidak abadi. Altar abadi, kemudian dinding yang tidak ada melihat depresi di dinding. Ye Chen tampaknya telah memikirkan sesuatu, tetapi pada saat yang sama tidak. Dia hanya tahu bahwa dia melupakan sesuatu yang penting, dan dia tidak bisa tenang karena itu. Murong Qingcheng berbicara dengan nada ragu-ragu, apakah Anda merasa bahwa ukuran dari depresi ini persis sama dengan ukuran dalam susunan Stoneman? Itu benar patung-patung batu. Dengan pengingat Murong Qingcheng, Ye Chen ingat bahwa depresi ini memiliki ukuran dan sosok yang kurang lebih sama dengan patung-patung manusia di atas. Untuk mengatasi situasi ini, mereka harus memasang patung-patung itu dari permukaan yang datang bersama mereka. Namun, siapa yang tahu seberapa jauh hutan hujan berasal dari tempat ini? Selain itu, keduanya tidak memiliki metode untuk keluar, atau cara apapun untuk membawa mereka kembali ke sini. Jadi, apa yang seharusnya mereka lakukan dalam situasi ini? Bagaimanapun, mari kita lihat misteri apa yang ada pada altar abadi ini. Perhatian Ye Chen terfokus pada altar yang tak henti-hentinya. Di pangkalan altar, Ye Chen menemukan celah yang tidak biasa. Ini bukan celah yang terbentuk karena kerusakan, tetapi karena dua hal yang saling berdekatan. Sepertinya altar bisa diputar. Jagoan, menempatkan telapak tangannya di tepi altar, Ye Chen mendorongnya ke arah tertentu. Seperti dugaannya, ketika altar telah berputar setengah jalan, cahaya yang datang dari intinya berubah warna. 3 berwarna, 4 berwarna. Ketika cahaya monokromatik berubah menjadi 6 warna, Unding Rockwall mulai bergetar dan depresi manusia di dinding mulai bersinar dari dalam. Cahaya yang mereka pancarkan sedemikian rupa sehingga permukaan dinding tampak seperti giok yang transparan, berwarna 6, dan kasar. Pada saat berikutnya, cahaya dari dinding mekar dengan cemerlang, mengubah langit yang gelap menjadi putih sembari semburan cahaya bersinar yang tak henti-hentinya terpancar. Apa yang sedang terjadi? Yin Demon leluhur mengangkat kepalanya dan mengintip ke kedalaman pegunungan. Di luar Signlands, di hutan hujan dunia bawah tanah, patung manusia yang jatuh dari permukaan mulai bergetar. Mereka tiba-tiba bangkit di udara dan bergerak menuju Signlands. Enraute, mereka tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Saat adegan ini disaksikan oleh Greenwood Saint Clan, mereka percaya telah melihat keajaiban, mulut mereka dibiarkan terbuka. Patung-patung itu tidak melewati gerbang konveyor, ketika mereka tiba di Signlands melalui ruang. Patung-patung Signlands, seakan bereaksi terhadap invasi, semua dibangkitkan, menderu ke arah yang terakhir saat mereka menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka yang dikejar mengejar mereka sambil panik menyerang. Seluruh adegan memunculkan perasaan saling menghancurkan. Peng, peng. Patung-patung eksternal memancarkan cahaya yang cemerlang, dan semua patung Signlands yang bersen Mahadewa dengannya segera runtuh, tubuh mereka yang tidak abadi sepenuhnya tidak efektif. Patung-patung eksternal terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, hanya sebentar-sebentar terlihat di langit. Hanya dalam 10 napas waktu, mereka tiba di lembah yang bersinar. Kemudian, mereka mengatur posisi mereka dengan benar di langit dan masuk ke dalam depresi di dinding satu demi satu. Cahaya yang telah menerangi langit dan bumi dengan segera tertahan saat pahatan kembali. Garis-garis rumit muncul di tubuh patung-patung itu, yang tidak jelas terkait dengan garis-garis di dinding, membentuk jaringan lengkap yang menuju ke pusat dinding, tepat di atas rongga. Gemuruh. Dengan suara teredam, sebuah batu emas tumbuh keluar. Meskipun batu itu tidak emas, cahaya yang memancar lebih keemasan daripada emas itu sendiri. Melewati cahaya keemasan dan melihat ke dalam batu semi-transparan, Ye Chen dan Murong Qingcheng bisa melihat genggaman yang disegel. Tepatnya genggaman tangan ini yang memancarkan cahaya keemasan. Itu tidak ada hubungannya dengan batu itu. Gulir emas. Sebagai pelaku, Ye Chen secara alami dapat mengatakan bahwa gulungan ini tidak biasa. Dia merasa bahwa gulungan emas ini harus mengandung rahasia-rahasia kultivasi dari tubuh yang tidak mati. Berdengung. Perlahan-lahan, retakan mulai muncul di batu, yang membocorkan lebih banyak cahaya emas yang meluap, membuat batu itu sendiri tampak seperti landak. Tapi, ini bukan akhirnya. Di atas batu, hantu emas terbentuk secara bertahap, duduk bersila. Penampilan hantu itu sangat samar,
tetapi aura yang dipancarkannya tak terbatas seperti langit dan bumi, membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan membungkuk. Cahaya emas, hantu emas, jangan bilang kalau itu tubuh yang tidak bisa mati. Beberapa ribu li jauh dari inti gunung, ekspresi kagum berkedip di wajah Yin Demon leluhur. Saat itu ketika dia menemukan peta mayat, ada juga gambar. Dalam gambar itu ada gulungan emas, dan di dalam gulungan emas itu ada hantu emas yang duduk bersila. Siluman emas di depan matanya persis sama. Tubuh yang mati ya, ini benar-benar tubuh yang tidak bisa mati. Seseorang membebaskan pengekangannya, membiarkan tubuh yang tidak abadi muncul sekali lagi di dunia ini. Bastard, aku akan membunuhnya. Tubuh yang tidak abadi milikku. Dia telah mempelajari peta abadi selama lebih dari 50 tahun. Apakah tidak mendapatkannya sendiri? Dia telah kehilangan motivasi sebelumnya, tetapi itu bukan karena dia tidak lagi memedulikannya, tetapi lebih karena tidak ada pemandangan itu, dan tubuhnya benar-benar babak belur. Namun, dengan tubuh yang tidak hidup sekarang dalam penglihatannya, dia akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya untuk mendapatkan tangannya. Dengan matanya yang diwarnai kemerahan samar, Yin Demon Ancestor menyerang ke arah pusat pegunungan dengan kecepatan puncaknya. Kaca, batu itu hancur, dan gulungan emas sekali lagi muncul di dunia. Itu tidak substantif, tapi terbuat dari energi. Ye Chen memfokuskan matanya dan menemukan bahwa gulungan emas bukan gulungan yang benar, tetapi terkondensasi dari energi emas. Karakter samar yang terlihat itu melambai dengan cara berirama. Gulungan emas itu tetap diam beberapa saat sebelum meledak keras. Cahaya emas tak terbatas menyerbu Ye Chen dan Murong Qingcheng. Pada saat itu, keduanya merasa seolah waktunya telah berhenti. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa, dan bahkan tidak bisa berpikir. Satu-satunya yang tertinggal adalah penglihatan mereka dipenuhi dengan cahaya emas yang meluap. Engah. Tiba-tiba, Murong Qingcheng menyemburkan seteguk darah, mengirim kembali cahaya kemasan. Ye Chen, bagaimanapun, tidak menerima bahaya apapun dan terus diliputi oleh cahaya kemasan. Persyaratan Golden Scroll untuk jiwa jauh lebih tinggi daripada keterampilan yang sangat rendah. Tidak heran Murong Qingcheng memiliki pandangan termenung saat dia sedikit banyak mengerti situasinya. Bukan karena cahaya kemasan menolaknya, sebaliknya, dia ditolak oleh proses eliminasi, karena esensi jiwanya tidak memiliki kualifikasi. Cahaya emas secara bertahap berkumpul dan membentuk bola cahaya kemasan. Di dalam bola, mata tanpa emosi murid Ye Chen telah menjadi emas. Jika diperhatikan dengan sesama, orang bisa melihat berbagai karakter kuno di dalam mata emasnya. Karakter-karakter ini terlalu kecil, dan terus menata ulang diri mereka sendiri. Bola cahaya instan terbentuk. Ye Chen sudah terbangun. Dia tercengang sesaat sebelum dia memeriksa kondisinya sekarang, lalu melanjutkan untuk memeriksa lautan jiwa. Benar saja, itu adalah tubuh yang tidak abadi, gulungan tubuh yang tidak abadi. Ada terlalu banyak karakter dalam manual unding. Karena beberapa karakter pertama telah diatur ulang dengan benar, Ye Chen akhirnya bisa yakin. Gulungan emas benar-benar mengandung rahasia dari tubuh yang tidak mati. Namun, mayat itu sepertinya terbagi menjadi dua bagian, dan dia hanya menerima yang pertama. Mengenai apakah bagian kedua hadir atau tidak, dia tidak tahu untuk saat ini. Segera, semua tokoh mengatur diri mereka sendiri. Tubuh yang tidak bertahan, bagian pertama, 3 lapis pertama alam fusi daging kecuali untuk luka eksternal dengan alam yang kurang, segala sesuatu bisa disembuhkan dalam sekejap. Cedera eksternal yang disebut dengan defisiensi alam berarti cedera pada inti. Sebagai contoh, potongan tidak akan diklasifikasikan sebagai satu, tetapi lengan atau kaki yang patah akan menjadi. Itu adalah cedera inti dari bagian itu, dan lapisan pertama tidak akan bisa memperbaikinya. Lapisan kedua pertumbuhan kembali. Kaki patah, patah lengan, kepala patah, semua dapat disembuhkan dalam sekejap dengan mengorbankan esensi hidup dasar. Semakin serius energi inti, semakin banyak esensi kehidupan dasar yang akan dikeluarkan. Jika esensi kehidupan dasar tidak cukup, cedera tidak akan pulih sepenuhnya. Jika esensi kehidupan dasar habis, kemampuannya akan kehilangan semua efek. Tidak banyak yang perlu dibicarakan tentang regrow. Selama anggota tubuh tidak hancur atau berubah menjadi daging cincang, mereka dapat dipulihkan. Namun, regrow berbeda dari blood fusion, karena membutuhkan esensi kehidupan dasar. Apa esensi kehidupan dasar? Itu adalah bawaan Yuan Qi seseorang. Biasanya berbicara, itu sangat sulit untuk meningkatkan esensi kehidupan dasar seseorang. Tidak banyak perbedaan dalam esensi kehidupan dasar seniman bela diri Mortal Realm dan Astral Reaching Martial Artist. Namun, setelah seseorang menyeberang ke dunia laut jiwa dari alam jangkauan astral,
esensi kehidupan dasar seseorang akan meningkat dengan beberapa kali lipat. Setelah semua, tubuh itu tidak lagi fana setelah alam lautan jiwa, dan dengan demikian, esensi kehidupan dasar seseorang secara alami akan menjadi sangat kaya dan kuat. Lapisan ketiga turunan daging. Tubuh yang berasal dari daging cincang, membutuhkan sejumlah besar esensi kehidupan dasar. Jika tidak cukup, tubuh yang dilahirkan kembali akan menjadi lemah, tergantung pada tingkat kekurangan esensi kehidupan dasar. Tubuh abadi Life and Death memiliki tiga lapisan. Pertama adalah Regrow, kedua adalah Flash Derivative, dan yang terakhir adalah Blood Rebirth. Tubuh abadi yang dicatat oleh gulungan emas juga memiliki tiga lapisan. Lapisan kedua dan ketiga dari emas itu adalah gulungan yang sama dengan ranah hidup dan mati. Tidak mengherankan, kelahiran kembali darah seharusnya berada di bagian kedua gulungan. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda sampai titik karakter telah diatur ulang. Meskipun Flash Fusion lebih rendah daripada Regrow, untuk diriku yang sekarang, itu sangat penting dan relatif mudah dipelajari. Meskipun Ye Chen memiliki Blood yang Flower dan separuh besar dari Heavenly Demonic Flower, dia masih harus menghabiskan banyak waktu untuk menyembuhkan. Jika dia berhasil bisa kultivasi Flash Fusion, dia akan bisa langsung memulihkan puncaknya, apalagi, tanpa menghabiskan kehidupan dasar apapun Yuan Qi. Dalam pertempuran hidup dan mati, memiliki lawan yang penuh dengan bekas luka dan memar saat seseorang berdiri dalam kondisi puncak memiliki kesimpulan yang terbukti dengan sendirinya. Bola emas tiba-tiba menyusut menjadi pelet emas kecil dan memasuki laut jiwa Ye Chen yang terletak di antara alisnya. Dengan itu, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tepat pada saat ini, sesosok tiba di lembah seperti kilat. Visinya jatuh pada Ye Chen, Murong Qingcheng, altar abadi, dinding abadi, serta patung-patung di dinding. Dia tidak lain dari Yin Demon leluhur. Katakan padaku, nak di mana gulungan kultivasi dari tubuh yang tidak abadi. Tidak membuang kata apapun, wajah Yin Demon leluhur berkedip dengan niat membunuh yang dingin saat dia tanpa berkedip menatap Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa kata-kata tidak akan menguntungkannya, jadi dia berkata acuh tak acuh, aku tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Hehe, sepertinya kamu mengerti. Serahkan itu atau mati. Yin Demon leluhur tidak menempatkan Ye Chen di mata sama sekali. Mungkin dia akan khawatir tentang yang terakhir tanpa Zhen Yuan. Tapi sekarang, yang terakhir tidak berbeda dari ahli alam laut jiwa biasa baginya. Dia bisa memukulnya sampai mati dengan punggung tangannya kapan saja. Ye Chen tersenyum samar, mungkin, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Sua, begitu kata-katanya terdengar, Ye Chen melompat ke altar abadi, dan Murong Qingcheng, yang telah dia informasikan sebelumnya, melakukan hal yang sama hampir bersamaan. Apa yang kamu lakukan? Yin Demon leluhur memiliki firasat buruk. Dia mengeluarkan raungan dan menebas pedangnya ke arah Ye Chen dan Murong Qingcheng di altar abadi. Gemuruh. Lampu pisau itu memantul kembali, dan cahaya dari altar menyelimuti tubuh mereka. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi di sini selamanya? Kemarahan Yin Demon leluhur melambung tinggi. Dia mengulurkan tangan kanannya, ingin membalikkan altar. Aku bilang kamu tidak akan punya kesempatan. Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, Ye Chen mengarahkan altar. Ini berubah menjadi seberkas cahaya putih, menembak ke jarak. Wajah Yin Demon leluhur berubah pucat sebelum dia dengan panik jatuh ke dalam pengejaran. Kecepatan terbang dari altar abadi itu tidak bisa dipercaya, tampak seolah-olah melompat di udara dan menutupi lebih dari selusin li dengan setiap lompatan. Setelah 3 atau 4 lompatan, itu sudah 50 li jauhnya, meninggalkan sebuah titik putih ilusi di langit. Tapi, Yin siluman leluhur juga layak menjadi ahli kelas master. Tubuhnya meletus dengan kekuatan penuh, dan angin puyuh berwarna abu-abu kelabu mengelilinginya, mengejar altar. Ke sini. Setelah raungan Yin Demon leluhur, ruang di sekitar altar yang tak bernyawa berguncang seperti yin dan yang terbalik. Pada saat yang sama, tangan kuning besar turun, mengepal di sekitar altar. Engah. Merobek melalui tangan kuning besar, altar abadi datang mengisi dan menghilang ke dalam kehampaan, benar-benar menghilang dari berbagai persepsi Yin Demon leluhur. Jalinan sautit berbentuk mata pisau berkelap-kelip, hampir merobek ruang itu sendiri. Sayangnya, itu adalah langkah yang lebih lambat dari altar yang tidak mati. Yin Demon leluhur menghentikan pengejarannya dengan kulit yang buruk. Meskipun dia tahu altar yang abadi itu luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dapat memasuki kekosongan. Itu adalah cara hidup dan dunia kematian setelah semua. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak bisa merobek ruang, dan tidak punya kesempatan untuk mengejar. Tunggu aku untuk menemukanmu. Ini akan menjadi hari di mana kamu mati,
kecuali kamu bisa kultivasi tubuh yang tidak kekal dalam waktu kecil ini. Betapa sulitnya untuk kultivasi tubuh yang tak pernah mati adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh leluhur Yin Iblis. Namun, membandingkannya dengan tubuh abadi dan dunia kematian, seseorang bisa menganggap kesulitannya. Harus diketahui bahwa memasuki dunia hidup dan mati bukanlah hal yang mudah sekeras naik ke surga. Dalam sejarah benua semangat sejati, yang paling live dan Death Kings lahir dalam 100 tahun hanya 14, dan yang paling sedikit hanya 8. Oleh karena itu, meskipun Ye Chen dapat dikatakan memiliki jalan pintas, untuk kultivasi tubuh yang tidak hidup dalam waktu singkat tidak mungkin. Bahkan 50 tahun mungkin belum tentu cukup. Sinar putih terjalin untuk menciptakan lapisan pertahanan tipis, menjaga energi luar angkasa mengamuk di luar. Ketika kekuatan ruang menebal sesekali, altar yang tidak berbudaya akan sedikit bergetar, yang jika tidak berjalan dengan lancar melewati kekosongan. Berdiri di altar yang luas dan tebal, Ye Chen mencari di luar lapisan pertahanan. Dunia luar sama sekali tidak substantif. Hanya ada warna-warna mengambang, tetapi karena mereka terlalu kuat, mustahil untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak yang ada di sana. Warna-warna ini tampak cair, tetapi tidak cair pada saat yang bersamaan gas, tetapi pada saat yang sama tidak berbentuk gas padat, tetapi waktu yang sama tidak padat. Mereka tampak cukup dekat, tetapi tak tersentuh. Jadi, ini adalah kekuatan ruang. Ye Chen mengingat Void Shattering Finger. Sebagai keterampilan yang mendalam, Void Shattering Finger membutuhkan ruang yang sangat besar untuk dibangkitkan. Ruang yang luas dianggap sebagai salah satu yang paling tidak bisa dibayangkan. Mereka yang mahir dalam ruang yang mendalam bisa dihitung dengan jari satu tangan. Oleh karena itu, bahkan setelah beberapa tahun mendapatkan 3 gaya Void Shattering Finger, Ye Chen tidak memiliki sarana untuk membuat kemajuan apapun, dan terjebak di ujung gunung es. Engah. Ragu sedikit, Ye Chen menusuk jarinya. Energi jari tanpa bentuk melewati penghalang pertahanan tanpa batasan apapun, dan membuat kontak dengan energi ruang. Dengan itu, pemandangan mistis terjadi. Dalam energi ruang mengambang, riak berbentuk heliks muncul. Panjangnya sekitar selusin meter dan lebar 3 meter. Tentu saja, pengukuran ini didasarkan pada pengamatan visual. Berapa lama dan lebarnya sebenarnya, Ye Chen tidak bisa mengatakan dengan pasti. Pada saat ini, dia merasakan hubungan antara kekuatan ruang dan Void Shattering Finger. Ruang mentalitas. Melihat pemandangan ini, keheranan berkelip di mata indah Murong Qingcheng. Ada pepatah di True Spirit Continent, waktu adalah leluhur, angkasa adalah raja. Maknanya adalah bahwa dari semua misteri yang mendalam, waktu adalah leluhur, dan karena waktu tidak dapat diduga, ruang adalah raja semua yang lain mengikuti setelah mereka. Alasan Xuan Ho begitu kuat justru karena dia telah memahami ruang yang sangat dalam, memungkinkannya untuk menjadi yang kedua setelah Kaisar Void di antara Life and Death Kings, dan setara dengan Raja Iblis, Raja Naga, dan Raja terkenal lainnya. Tapi, ini hanya peringkat benua semangat sejati. Di luar benua sejati-sejati, ada samudera tak terbatas yang berisi jumlah ketakutan yang tidak diketahui karakter, tanpa diketahui siapapun. Untuk itu, semua raja memiliki pemahaman yang mendalam terhadap lautan tak terbatas. Po, Ye Chen berulang kali menggunakan Void Shattering Finger. Penghalang defensif dari sinar putih yang menjalin tidak dapat memblokir energi dari menyebarkan keluar, memungkinkan serangan Ye Chen untuk sepenuhnya ditransmisikan keluar dan berinteraksi dengan kekuatan ruang. Saat dia terus menyerang, pemahamannya terhadap mentalitas ruang menjadi semakin dalam. Ruang itu seperti tungku raksasa. Terlepas dari ruang itu sendiri, semua hal lain adalah bahan bakarnya. Mencapai mentalitas ruang seperti secara bertahap memahami tungku raksasa ini. Ketika mentalitas ruang seseorang mencapai puncak dan mendekati esensi ruang, seseorang akan memasuki tahap yang mendalam. Ruang yang sangat luas jauh lebih misterius daripada mentalitas ruang angkasa sementara mentalitas ruang seperti memahami tungku raksasa. Ruang yang sangat dalam seperti mengendalikan tungku raksasa ini mengendalikan semua materi di dalamnya. Mata Ye Chen menutup sedikit saat dia mengulurkan jari kanannya lurus, seolah memadatkan energi tanpa bentuk. Altar yang tak henti-hentinya melanjutkan perjalanan dengan cepat dan lancar. Di altar, Ye Chen dan Murong Qingcheng keduanya memiliki ekspresi yang berbeda. Yang satu stasioner, seolah dalam pemahaman, sementara yang lain sedang menonton yang pertama dengan cahaya hitam tak terduga di matanya. Berdengung. Berhenti tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya, jari-jarinya menunjuk keluar bergerak tanpa semacam lintasan. Di luar lapisan pertahanan altar, percikan muncul di angkasa, dari dalam yang, gelombang spiral dengan cepat menyebar 10 meter, 15 meter,
20 meter, 25 meter kali ini, Ye Chen memecahkan semua catatan sebelumnya, menciptakan gelombang spiral 20 meter. Huff, Ye Chen menghela napas, merasa sangat lelah. Zhen Yuan yang dikonsumsi gelombang ini tidak banyak, tetapi jumlah konsentrasi yang dibutuhkan melebihi imajinasinya. Jika harus menyerang lagi, dia takut dia akan berakhir di tanah. Dari Void Shattering Finger 3 gaya, saya akhirnya memahami 10%. Hanya 10% dari Void Shattering Finger yang lebih kuat daripada Sky Thunder Chut. Mentalitas spasial lebih kuat daripada rekan-rekannya oleh beberapa lipatan memang, dan mungkin bahkan lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Sayangnya, 2 jari adalah batasku. Kecuali situasi hidup dan mati terjadi, aku paling bisa menggunakan 1 jari. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya dengan 1 jari, dia mungkin masih bisa berlari. Namun, jika menggunakan 2 jari dan tidak berhasil membunuh lawannya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dengan demikian, untuk saat ini dia, Void Shattering Finger adalah pedang bermata 2. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menjadi gerakan satu tembakan pembunuhan, tetapi jika digunakan dengan buruk, itu bisa menghabiskan nyawanya sendiri. Murong Qingcheng tidak tahu bagaimana kekuatan Void Shattering Finger hanya dengan menonton. Ruang dan waktu tidak pernah bisa dinilai dari luar. Mereka biasanya bergerak membunuh biasa. Namun, dilihat dari fakta bahwa Void Shattering Finger telah terangsang melalui mentalitas ruang, itu harus menjadi gerakan pembunuhan yang serius. Wilayah guntur. Itu adalah wilayah dengan guntur terkuat Yuan Qi. Luasnya tidak jatuh di belakang Misty Snow Region sama sekali sedang bila dipertimbangkan dalam sektor selatan secara keseluruhan. Itu adalah wilayah terkuat di sektor selatan, melahirkan sebagian besar kekuatan, jenius, dan bahkan sekte. Wilayah guntur memiliki 4 wilayah berbahaya utama, satu di antaranya disebut Shril Thunder Tomb. The Shril Thunder Tomb terdengar seperti kuburan, tapi itu bukan apa yang biasanya orang pikirkan. Dari satu perspektif, itu tampak seperti kuburan untuk guntur dan kilat. Itu cukup luas, membentang 33.000 li dari utara ke selatan, dan 28.000 li dari timur ke barat. Karena medan magnet yang aneh, udara dan wilayah bawah tanahnya ditutupi dengan petir yang terlihat oleh mata. Dengan demikian, itu bernama Shril Thunder Tomb. Banyak orang pergi untuk menjelajahi Shril Thunder Tomb setiap tahun, sebagian besar terdiri dari penjelajah yang memiliki atribut guntur. Di sini, mereka dapat menemukan obat-obatan, biji, harta karun, dan bahkan memahami mental guntur di sini bukanlah pilihan yang buruk. Keenam, apakah Anda merasa bahwa petir di sekitarnya tampaknya menjadi jauh lebih panik? Di tepi Shril Thunder Tomb, seorang ahli ekstrim astral Riching berkata kepada rekannya. Anak muda yang dipanggil keenam menjawab dengan ekspresi terkejut, Anda juga berpikir begitu. Saya pikir saya adalah satu-satunya yang merasakan hal itu. Benar, frekuensi of lightning tidak pernah secepat ini sebelumnya. Seperti yang saya lihat, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Shril Thunder Tomb adalah kuburan untuk petir, tetapi jumlah kematian di dalam juga tidak rendah. Ya, kamu benar. Ayo tinggalkan tempat ini. Angka mereka menyebar, dengan cepat terbang keluar. Meretih. Seperti yang telah mereka duga, frekuensi petir di sekitarnya semakin tinggi. Dalam beberapa kedipan mata, frekuensi menggandakan, dan setelah 15 menit, seluruh area diselimuti oleh kilat. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus, tampak seperti matahari putih yang berkilau. Gemuruh. Dalam jarak beberapa ratus li, seluruh tanah gemetar. Di pusat letusan petir, sebuah benda besar muncul di tanah, melayang di udara. Itu dikelilingi oleh petir tak terbatas, dan memiliki ekor petir menyala. Lihatlah cepat bola petir menyembur keluar dari sana. Fenomena aneh bisa dilihat dengan jelas dari ribuan li jauhnya. Saat benda besar itu menembak di udara, itu tampak seperti bola petir yang melengkung. Ketika benda besar naik 10.000 meter di udara, itu kehilangan semua momentum dan jatuh ke bawah. Petir dan petir di sekitarnya berbenturan, mengeluarkan serangkaian ledakan. Pada akhirnya, benda besar itu jatuh di tanah yang datar, dan kilatnya hilang, membuatnya terlihat jelas. Itu adalah lebar 100 meter dan tinggi 400 meter, 6 pilar altar. Di tengah altar ada 2 individu, yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan. Pria itu mengenakan jubah biru dan membawa longsword di pinggangnya. Wanita itu mengenakan rok ungu panjang dan kerudung tipis menutupi wajahnya. Rambut panjangnya seperti air terjun dan mata seperti bintang dingin. Kedua individu itu persis Ye Chen dan Murong Qingcheng. Mereka dibawa keluar dari dunia bawah tanah ke dunia luar. Tapi, mereka tidak tahu di mana mereka berada.
Gumpal, penghalang sinar putih kembali ke dalam, dan keduanya berjalan keluar. Desir, tiba-tiba petir melintas, menyayat tanah hitam. Murong Qingcheng bergumam, kurasa ini adalah wilayah guntur. Hanya Thunder Yuan Qi dari daerah guntur yang bisa sekuat ini. Wilayah guntur, Ye Chen tersenyum pahit. Extreme Yin Region setidaknya beberapa ratus juta li jauhnya dari Thunder Region itu benar-benar jauh. Adapun wilayah ini yang merupakan yang terkuat di sektor selatan, Ye Chen sudah lama mendengar tentang hal itu. Sejauh yang dia tahu, dia akan cepat atau lambat mengunjunginya. Karena itu, dia tidak banyak bicara. Tanah agak gemetar. Ye Chen berbalik dan melihat altar tenggelam di bawah tanah sampai menghilang sepenuhnya. 440.